Ting nong. Siapa tuh? Ting nong. Snapchat dari Cancelo. Ayai, pari bala papai. Enggak, ini karena Ali, karena nih. Pari bala Ada papai. notif nih. Ada notif langsung. Halo? Video kali ya. Siapa? Iya Kevin, kenapa? Oh, Kevin. Kevin. Oh iya. Entar gue sampein ke Oleh ya. Iya, siap. Ya, tuh mama lu nelpon. Ini yang di Wok. Fabregas lagi nih. Om telolet Di om. luar lapangan ya. Om telolet om. Ini ada Le. Nah, ini balik lagi nih gue sama konco gue yang sudah lama tidak bertemu. Kita panggil saja konco. Ada Bang Nugi. Ada Bang Hasan. Ada Bang Ali. Semua pada wancoy. Kecuali Kira-kira kalau line apa kayak gini, ini konten apa coba? Coba tebak. Ayo, Oh, ada di kira-kira. thumbnail ya. Ada di thumbnail. Ada. Ya? Oh iya. Nah, baik lagi di Dream Team. Sebuah konten yang membuat gue menjadi Tuhan di sini karena di sini ada mimpi-mimpi teman-teman yang ingin membangun suatu squad pemain bola. Nanti gue yang memilih siapa yang pas ya kan. Tapi bukan tentang kualitas guys. Karena kalau kita adu pemain misalnya gelandang terbaik udah pasti Xavi Iniesta. Nggak seru. Nggak seru. Nggak seru. Striker terbaik. Iya kan? Messi. Ronaldo. Nggak Salah seru. nggak enak. Konten ini bukan tentang siapa yang lebih jago, tapi siapa yang bisa ngejual pemainnya ke gua, Gitu. ngepresentasiin, iya kan? Betul. Ngejelasin fakta-fakta menarik, fakta unik dari pemain-pemain tersebut. Betul. Gitu. Udahlah, kita mulai aja. Let's go. Sebelum gue mulai, jangan lupa kalau kita melakukan ini karena dukungan kalian. Dan dukungan yang paling sederhana adalah ngeklik subscribe dan nyalain notification bell-nya. Dan jangan lupa untuk follow semua sosmed Grombol. Kita ada event loh, kita ada event di tanggal berapa? 3 Mei ya? Kalau nggak salah event 3 Mei kita mau bikin nonton bersama match Chelsea lawan Liverpool. Seru tuh. Salah satu big match yang menentukan Chelsea bakal lolos ke UCL spot atau tidak. Dan buat kalian yang nyari teman komunitas bisa masuk ke grup Telegram kita, ada di deskripsi. Oke? Hari ini gue temenin sama Bang Nugi. Kalau kalian mau follow dia, apa sih Instagram lo? Instagram Nugi Ramadan, Beda, cuma TikTok TikToknya ya. Nugi Nugget. Nugi Nugget Fiesta salah. Nah, kalau lu pada Sponsor me. Kalau lu pada fans Chelsea bisa follow IG gue di Instagram aja karena TikTok nggak aktif. Gue @olealatas. Terus ada Bang Hasan. Ya, halo. Apa tuh ini ya? Nggak ada. Belum ada ya. Ponakan Personanya Haji belum ada ya. sampai- Nanti kita bikin buat Nanti dia. kita bikin buat dia. ada nanti bakal ada. Nah, kalau yang di ujung baru baju merah udah nggak usah ditanya. Iya Allah Le, ada 3 Le. Ada Red Sister Indonesia, ada Alinaki Asegaf buat kalian semua yang mau emosi sama gue di Bahasa Inggris, yang terakhir Alinaki bahasa Asegaf. Inggris. And One Last Dance. Apaan? Jordan. Yang terakhir adalah Ghost Story ID, tapi gak usah. Ghost Story gak usah juga. Terima kasih tapi jangan di follow. Hantu tapi Liverpool saat ini. Lucu. Lanjut Pak. Ingat nggak berapa episode Dream Team yang lalu kita udah mainin Dream Teamnya Jose Mourinho. Betul. Iya. Bagaikan Subasa harus ada Hyuga dong. Benar. Bagaikan Messi harus ada Cristiano Ronaldo dong. Benar. Bagaikan Mourinho harus ada Pep Guardiola. Iya nggak? Betul. Jadi hari ini kita jalankan Dream Team Pep Guardiola. Tapi ini sebelum kita mulai, Pep Guardiola ini pernah melatih tim atau squad yang katanya terbaik sepanjang masa. Betul. Yaitu Barcelona era 2009 atau 2009 sampai 2012 lah, terbaik sepanjang masa. Nah, makanya supaya konten ini seru, gue akan ban beberapa pemain. Oke. Yang pertama gue ban El GOAT Messi. Betul. Gak boleh ada Harus Messi di sini Greatest karena nggak seru. footballer of all Terus 2 GOAT gelandang. Oh, 3 GOAT gelandang. Gue ban juga. Xavi, Iniesta, Busquets. Ini 3 nggak boleh. Betul. Jadi 4 sama Messi nggak boleh. Emang orang-orang gak asik tuh. Oke, ready? Ada kejagoan. Oke, Ready. kita mulai aja langsung. Yang pertama dari posisi goalkeeper. Ya. Kita mulai. Mulai dari Bung Hasan dulu lah. Oh, gue dulu. Bung Hasan dulu, boleh. Gue kiper. Coba siapa? Nggak apa-apa walaupun gue pertama gue Presentasi dulu semenit. Abis itu bentar baru debat. Oke, gue udah punya data-datanya. Gue akan kasih tahu pemain gue lumayan unik. Mungkin nggak bakal ada di kepala-kepala kalian semua. Siapa? Dan nyontek.
Jose Manuel Pinto. Kenapa? Jangan ketawa dulu. Gue kasih lu. Boleh nggak faktanya di terakhir aja ya? Karena ini Oh enggak, lumayan berarti menarik. dikit ya tentang Pinto. Pinto ya. Dia adalah King of Copa del Rey. Oke, benar. Dia selalu main di Copa, dipercayakan sama Pep Guardiola main di Copa del Rey. Benar. Berarti punya winning mentality karena bermain di cup itu harus punya mental. Ya. Dan di final selalu dia nggak pernah diganti kan walaupun Waduh. final. Gila. Yang kedua lu tahu rambutnya dia Iya. selalu dikepang. Kepang. Itu ada filosofinya. Kepang Bali lah gitu ya. Kepang Bali. Dia kepang apa ini sih ponytail? Dia kayak Yang Wijaya gini. Sriwijaya FC itu enggak? Iya, rambut Yang gondrong, satu. kadang kontrol, kadang aneh-aneh lah, unik-unik lah Iya. rambutnya. Iya. Ada filosofi di balik rambut-rambutnya dia. Filosofi itu gue jelasin di akhir dari perbincangan Oke, kiper. berarti Agak. Kita siap dulu. Oke. Masa Pep Guardiola. Halo, Bang Ali. rambut. Kalau gue le, udah pasti. Victor Valdes. Valdes. Oke. Ini kiper. Seorang modern goalkeeper sebelum New Year ya? Walah modern. Enggak, udah bisa dong dia passing-passing pendek udah bisa dia. Iya, tipis. Bisa dia. I'm very angry about this keeper le. Lah kata lu very sendiri. Enggak, maksudnya marah karena keren banget ini. Why? Why him? Because ini kiper gila le. Berapa kali dia dapat trofi-trofi pribadi? Pribadi. Apa dia menang Panasonic Nobel Award? Oh, bukan, beda. Itu film. Kayak nanti coba ini, Gil. Ya. Fotonya. Nah, ngerepotin. itu PR. itu kiper yang menurut gua clean sheet terbanyak di Barcelona. Enggak, ini menurut lu apa data? Data. Clean sheet enggak bisa menurut lu? Iya. Oh, data. Data, Oke. clean sheet Coba. terbanyak. Ayo, coba, Cek, Pak. cek. Clean sheet terbanyak di Oke. Barcelona. Oke. Udah jelas. Tidak Ketika ada kita- kiper yang memiliki clean sheet terbanyak di Barcelona selain Victor Valdes. Bukan di Barcelonanya. Iya. Di Tidak ada Barcelona. kiper di Barcelona. Bukan di La Liga. Iya, tidak ada kiper yang pernah bermain di Barcelona Hmm. yang mencetak clean sheet lebih banyak daripada Ya, Victor Valdes. itu maksud gua. Mantap. Mantap. Lu Nuk? Gue tentunya tadi sempat ente mention, gue singkat aja. Mungkin permulaan Manuel Neuer. Ya udah Ini bisa. kalau ngomongin jago-jagoan nih jago banget. Jago banget. Tapi Seru. ada Gua agak lupa tuh. Harusnya di awal tadi gue interupsi. Dia di band juga harusnya. Hah? Agak kurang fair juga dia dari Neuer situ. menurut gua nggak terlalu bagus juga menurut gua. Gila lo, disgrace. Enggak, maksudnya bukan Jangan setara bagus, disgrace. bukan setara Messi buat di band segala macam. Tapi menurut gua Manuel Neuer ini adalah satu orang yang bisa Revolutionary revolutionary position Goalkeeper ya? goalkeeper. Yaitu sweeper keeper. Neuer ini dikenal gaya bermainnya yang agresif sebagai kiper. Kalau dilihat di menit-menit akhir dia suka maju-maju. Terus terkenal dengan blocking di final third-nya, dia maju berani. Kiper rasa back. Kiper rasa back. Kiper. Kiper. Kiper kerasa ber. Lawak. Ya pokoknya nanti fakta-faktanya kita main di akhir aja. Oke, buat kalau gitu bantah-bantah. kita buka aja sesi debat untuk memilih 1 dari 3 goalkeeper. Gue pengen denger dulu tapi. Kita mulai. Enggak, gue mau di akhir. Kenapa Eh, ngikutin gua juga metode mau- gue? Iya kan tadi Kenapa ngikutin metode tadi kan gue? terakhirnya mau debatnya dikasih tahu. Dan gua juga harusnya ke Pinto dulu. Karena dari 3 nama ini yang Iyalah. paling underdog Pinto. Iyalah. Enggak, ini kenapa jadi di awal? Gua ini bro, ini apa sih namanya? Plot twist. Coba. Ini bakal menekuk semua kiper-kiper di dunia menurut Coba. gua. Udahlah, lu dulu aja Udah. pada. Kalau gua gini, ketika kita mendengar Victor Valdes pasti semua bilang ini one of the best keeper in the world. Ya enggak? Enggak paling terbaik tapi dia terbaik lah. Ya. Masa iya mau disamain sama Neuer yang Wah? sekarang salah sih gue. Ya maksudnya Neuer ini kan ya dia kiper bagus cuman ya sudah gitu loh. Kalau Valdes ini punya imunitas sendiri. Imunitas, iya, Dia iya. Nama Nama. yang khas. Karena dia berada however, Enggak, however everything is gonna be okay. Oke. Karena dia berada di squad terbaik di masa Nah, sepanjang masa itu. itu le. ya itu mungkin itu kalau lu ngomongin clean sheet tadi ya kita lihat lah. Di depan dia ada siapa? Ya. 2 orang. Siapa? Kalau lu ngomongin clean sheet, Lalu kira Munchen siapa? Boateng, Dante. Justru Ayo itu lagi. kipernya yang kuat. Boateng, Dante bagus. Gini loh. Dandes. Ini 2 orang ini pada eranya Pep Guardiola di Barca, yang sisi paling lemahnya adalah di goalkeeper kan. Kita semua setuju lah. Iya, setuju. Ya Ya, kan? apa-apa Kita dia semua setuju. Iya, Dan dua-dua orang asik. ini mempresentasikan 2 orang terlemah yang pernah ada Iya, di iya. Pep Guardiola Setuju gua. ini. Iya, emang iya. Ya Kan udah. gua bukan Udah itu. gitu, kita kan bisa sanggah juga dengan fakta-fakta unik melalui Manuel Neuer. Ya Dia itu. adalah
salah satu orang yang mengidolai Jens Lehmann. Gini Le. Ya, Gini, Le. Sebagai fans Arsenal jangan begitu dong. Bukan gini Le, dia Apa-apa. main di Munchen. Munchen yang notabene-nya cuman bagusnya satu tim. Dortmund belum terkenal dulu. Enggak kayak sekarang. Siapa yang main di Dortmund? Enggak ada. Nggak ada lawannya di Enggak ada Bundesliga. lawannya. Jadi Neuer terlihat bagus. Dortmund tahun 96 juara ya? 96 ya? Gini loh. Juara gini loh. CL loh, gila Enggak, loh. bukan Iya. karena enggak maksudnya di skuadnya yang Pep di Munchen. Ya Ali, dengerin sekaya. Itu kan udah eranya Lewandowski, eranya Iya. Gundogan. Ya Lewandowski di Munchen. Pun kalau misalnya atas Munchen. dasar tim yang ente bilang, yang lu bilang, Manuel Neuer nih bersinarnya, titik bersinar di Schalke, bro. Di Schalke dia akhirnya jadi dapat perhatian masyarakat umum. Wah, ini kiper gila. Padahal waktu itu debutnya umur 20 tahun. Nah, di Munchen jelek. Kata siapa? Dan long last ya sekarang umur Kenapa 38. Gila masih main. jadi starter. Iya. Vales umur Ya, berapa? Karena nggak ada Selesai. nggak beli Pintu pemain apa lagi? Oke. Menghormati legenda aja sih. Gue sebagai fans berat Pinto dari 2006. 2006 ada tuh Pintu Iya, 2006. dia ketua. Ah, makanya gue Ya. jelasin. Diam dulu. Dengar dulu. Dia Gua ketua jelasin. Pinto cabang Bekasi Barat. Bukan. Gue jelasin kenapa gue ngefans sama Pinto dari 2006. Karena sejak dari 2006 dia sudah menggeluti dunia musik. Dia adalah produser musik. Pinto merupakan produser. Emang secara performa di atas lapangan, di atas lapangan nih mungkin mereka berdua gue akui di atas Pinto karena dia juga second R&B choice. deh, R&B deh. Nih. R&B gak deh? Dia adalah produser musik bergenre hip hop dan reggae. Oh, pilih Le. Dia Pilih. Yoman banget. Makanya gue balik lagi ke rambut. Kenapa rambut selalu gondrong? Karena dia selalu gimbal. Kalau lagi jadi produser musik ada aja rambutnya ntar gimbal. Kenapa? Karena dia produser musik reggae. Nah, Dia suka main ini ribut. jadi anomali. Tar dulu. Berikutnya dia punya nama panggung yang menurut gue keren banget. Nama panggungnya kalau lagi jadi produser musik nih lagi di atas panggung. Kadang-kadang dia perform juga, nggak cuma di belakang. Main apaan? doang. Dia main suling. Seriusan. Namanya Wahin Makinaciones. Makinaciones. Agak Wahin menarik. Makinaciones. Wahin Menarik. Makinaciones. Nah, itu lo kasih tau ke orang pakai Spotify nggak ke search tuh. Iya. Lah Nggak emang kesas ya? enggak, dia produser musik. Nggak Oke. banyak orang tahu juga. Makanya kenapa Oke. gue tahu dia dari 2006 karena dia udah menggeluti Iya. itu. Artinya ini orang selain dia Tapi respect sih, di belakang kreativitasnya. gawang, dia juga sebagai produser musik, orang kreatif, orang seni gitu. Wah, ini nggak bisa kita Kalau starting 11 musik dia masuk. Ini Iya. bola. loh, ini kan Nggak, gimana skill dari Kenapa awal. sampai Enggak. keluar jalur harus sampai hip hop? Paulnya ini bisa kita nilai bahwa ada satu orang yang nggak jago-jago amat pindah karir kali ya gitu. Ngerti nggak? Oh, udah nggak pede Iya, di nggak bolanya. pede, nggak pede. Lu ngaco Dia di eranya Pep Guardiola 2000 berapa? 2009 dan seterusnya. Iya berarti dia Karir produsernya dari 2006. Iya, di Oh, di musik nggak laku maksudnya. Di musik nggak laku. Selama dia jadi pemain bola, dia mesti jadi produser musik. Nah itu Mampus. dia. Kalau ngapain? Kalau ya Messi masa jadi produser musik? Nggak Messi jago fokus, banget, nggak nggak fokus. fokus. Iya. Ngapain? Loh, nih Kita itu ya harus udah, fokus kita pada fokus- satu tujuan. Betul. Ketika satu Nggak tujuan juga, udah eh. sukses, baru yang lain. itu. Kita harus That's nyari it, what's wrong with him. Ah, that's what's wrong with him. Nah, Itu- kita harus punya banyak keran buat meraih pundi-pundi rupiah, kan Loh. begitu kurang lebih. Oh, jadi tentang uang. Oh, kalau tentang uang oleh. Ya itu salah satunya faktornya dan juga orang kalau emang udah jiwanya seni, kreatif, ya dia mau melakukan sesuatu yang berbau seni gitu. Bertolak makanya belakang sangat bertolak belakang dengan Manuel Neuer yang pada dasarnya dari kecil dia selalu bermain bola, bahkan dia menjadi striker waktu kecil. Itu fakta juga. jadi ya nggak apa-apa, Itu nggak ada satu. urusan. Dan dia sangat erat di dunia olahraga, bukan cuma dunia musik yang seperti Anda punya. Dia juga kakaknya ketua komite wasit di Jerman. Oh, Victor main. Valdes waktu Main, mudanya, main. Le. Kakaknya apa kakaknya? Kakaknya komite wasit, makanya suka ada Main, konspirasi. Bentar. main. Itu juga dari segi lingkungan olahraga. Lingkungan olahraga kedua, istrinya pemain handball. Oh. Istrinya pemain handball, jadi ame tangan dia akrab. Nggak apa-apa. Victor Valdes setiap jam 9 pagi gorengin telur buat keluarganya. Bentar. Itu fakta Apa, aja. apa? Bininya atlet Pemain bola handball. handball, main tangan. Ah. Oh iya. Iya. Maksudnya masih erat dengan lingkungan olahraga dari kecil. Kalau udah itu jadi sih striker. menurut gue ya itu fakta Gue dengernya aja. hand job tadi. main tangan ya. Itu fakta aja, bukan fakta menarik, fakta aja. Enggak, ini Victor Valdes hidup di keluarga kecil, dia setiap jam 9 pagi gorengin telur buat keluarganya. Nah, ini berita mana nih kira-kira nih? Cek. Ya, dilansir mana nih? CN. Melissa Reddy. Bukan. Bukan, ya? Ini bener, Le. Ya, bayangin. Ya udah, kita udah masuk ke fase Ada lagi pemilihan. terakhir gue. Ya udah. Tadi suruh keluarin Enggak dipotong mulu.
dia juga walaupun dia bukan figur penting di skuad Guardiola. Emang bukan. Ya kan gua akui itu. Emang secara performa di lapangan harus gua akui, tapi di luar lapangan ini orang nggak ada apa-apanya lah 2. Dia juga merupakan figur penting di ruang ganti menurut saksian dari teman-temannya waktu itu. Siapa? Teman-temannya dia Jenderal-jenderalnya tuh Busquets, enggak, figur penting. Messi, Sorry, di ruang Xavi. ganti, di ruang ganti. Iya, di ruang ganti. Enggak, sorry, jadi beda nih. Puyol. Dia jadi di pohon nih Messi Bukan- dan lain-lain. Kalau di bukan ruang ganti. bukan buat taktik dan lain-lain. Nih. Oh, gitar. Drum. Oh, enggak ada gininya ya. Iya. Oke, Iya, oke, di ruang ganti meramaikan ruang ganti. Ya udah, ngasih cukup. Psikologi yang baik. Agak kurang menjual ya, Datanya Paul ya. cukup, datanya Soal cukup. musiknya dia ya. Kita masuk ke proses pemilihan. Jangan Langsung hasut lah, lu. langsung lah, Le. Hah? Hah? Langsung lah, hah? Pintu kita buang. Iya. Iya, kita- Wih. Karena pada Pintu. dasarnya yang banyak Karena gini, ngomong. karena gue mewakili Pep dan Pep itu obsesi banget sama footballing style. Obses sama permainan sepak bola. Itu Barca Bukan nggak bakalan sama dapet musik. treble kalau nggak ada jangan pintu di ruang dibantah ganti. dong. Hah? Jangan dibantah. Iya. Valdes juga sebenarnya termasuk yang berprestasi banget sama Guardiola. Cuma datanya Ali hoax semua. Hoax. Enggak, Nah. clean sheet di Barcelona. Oh, clean sheet, guys. Yang Yang clean sheet tolol bener. itu. Luarnya bohong. Jadi kita Sampai ambil. cuman goreng telur. Ya udah, kita ambil Manuel Neuer. Udah, masuk. Manuel Neuer. Dah, kita ke next position. Kita ke right back. Oke. Mulai dari Ali. Right back ya, Le. Right back tuh berarti back kiri, back kanan. Ya? Kanan. Back kanan itu ada Alan Walker. Alan Main salah. Kylie. DJ. Kyle DJ. Walker. Oh, Kyle Walker. Ini gila ini pemain. Gila, Le. gila. Gila ini masa prime-nya, Le. Gila. Tanganannya. Bener-bener. Di prime gila. Gila ini, speednya lebih dari lebih dari Cita, Le. Iya. Bener. Gila ini pemain. Kalau ada orang yang apa namanya? Tahu nggak saking hebohnya Walker kenapa? Karena sebelum Walker, bek kanan Inggris tuh Gary Neville. Oh. Jadi lompatnya jauh. Iya, jadi lumayan gap. Lompatnya jauh. Walker gila, Le. Karena Gary Neville juga speednya agak. Dari Walker ke Agak Trent kencang. agak turun apa naik? Walker ke Trent. Trent Alexander-Arnold. Nah, Naik sih. naik. Naik. Enggak lah. Tren apa Walker? Trent lah gila Nah, asis berarti dia nggak tahu terbanyak. produk. Udah, dia jual. Ali Kyle Walker. Nugi Gue the most underrated right back in the world in history. Philip Lam. Idi gila. Loh, Philip Lam bukannya Gila, kiri? gila. Kanan deh. Siapa yang Gila, bisa gila. Ditaruh bek kiri sama di Philip Lam. Siapa Oh, siapa enggak, yang dia bisa apa? menyanggah seorang Philip Lam bermain sepak bola? Satu dulu yang bisa kita kasih tahu buat sang juri. Gila. Dia satunya salah satu-satunya kapten selama sejarah tanpa tidak pernah kartu merah. Gue tahu itu. Gak pernah kartu merah. Enggak apa-apa. Lu San? Gue lagi-lagi gue. Ini harusnya sih gue. Di sini harusnya punya gue. Dani Alves. Oh. Ya, berarti udah tahu siapa yang bakal Elit, dipikir elit. kemana. Tes Elit. dihapus sama papa ya. Elit. Mampus. Dani Alves Tapi mampus. ya udah boleh kasih panggung. Kalau nggak salah, gue kasih data. Dani Alves itu pemain dengan piala terbanyak setelah Messi. Tapi Le, Setelah Messi. Nomor 1. Setelah Messi, sorry. Tapi, Le- back dengan trofi terbanyak. Dia pemain terbanyak setelah Dia Messi. pemain bahkan setelah Messi ya. Iya, nomor 2. tapi harus dibuang. Bermasalah. Oh. Hah? Pelecehan seksual nggak selesai-selesai. Buang. Loh. Tidak masuk hitungan. Orang Kita- namanya Agak. hilaf. Enggak. Hidup. Tetap kita ngikutin aturan dari awal kita bermain seperti ini Udahlah. dong. Udah enggak masuk hitungan. Ayo, Apa-apaan. silakan sebentar aja. Ya udah itu jelas dia adalah pemegang trofi terbanyak di muka bumi ini setelah Messi itu udah. Wah lu sebagai back punya trofi banyak tuh udah aneh jatuhnya. Back bisa punya banyak trofi tanda tanya besar gitu. Jago parah itu. Jago tapi parah tapi nih orang. kita selalu mention di setiap episode Dream Team selalu ada Dani Alves. Iya. Terus-terusan nih orang. Bosen Jadi nih. overexposure. Kan Kan gue gue ngasih antitesis nih Paule. Jose Mourinho nggak ada. Gue ngasih antitesis. Philip Lam adalah orang yang jarang di-mention di lingkungan sepak bola. Betul. Kyle Karena Walker, mainnya di Munchen doang. Kyle Walker dapat treble winner. Bener. Dani Alves juga dapat treble winner Iya. mampus. Sextuple malah. Tapi bermasalah. Oke, kita masuk ke sesi debat. Let's go. Udah Ya, jelas udah Le. lah. Tapi Kyle Walker jago, Alves jago, Lam jago. Sekarang Gimana nih? Walker ditaruh di mana aja bisa loh. Di Milan juga bagus. Kemarin bantai 3-0 Inter.
Iya, lawan benar sih. Inter. Dan Sebelumnya bagus ya di Milan. Gak terlalu kelihatan. Cuman ya kita lihat lah di City dia udah terkenal dengan yang dimana sampai ada di nyanyian waktu juara siapa yang bisa melewatimu Walker. Terus ada yang bilang Vinicius sama Walker. Memang gak ada yang bisa ngelewatin ini orang kecuali Ngebut banget Mane. lagi. Mane. Masih Liverpool aja. ya kalau ngomongin ngelewatin doang mah receh lah, ngelewatin. Cuman kita kan bicara soal jualan nih Paul ya. Kalau ibarat kata brand dari Philip Lahm adalah dia punya tagline. Pemain pendek pengaruh besar. Jadi kalau ada kuis, Philip Lahm passwordnya pemain pendek pengaruh besar. Keren. Dan tidak kartu merah. Keren. Dani Alves juga bisa kalau gitu. Ayo Dani Alves passwordnya. Dilewatin terus sama CR. Pemain nakal tapi banyak pialanya. Tanpa masalah tidak seru. Tanpa masalah tidak seru. Dengan masalah tapi banyak piala. Banyak. Udah jelas le Walker le. Ini orang suruh assist bisa, suruh defense bisa. Udah ini gila ini Walker ini. Enggak. Menurut Udah gua udah jelas Dani Alves sudah nggak bisa lah lu. Oke, Dani lu Alves angkat. pemain trofi terbanyak. Cuman apakah Dani Alves pernah memenangkan di Brazil? Sebuah Negaranya. trofi di Brazil? Kalau Ya, Philip Lahm Philip menang apa? Lahm World Cup. World Cup. Jelas. Emang kebetulan Brazil era dia adalah bukan yang bisa bersaing di kancah Enggak, dunia. bukan gitu. begitu. Philip Tapi Lahm- dia dibayar sama dia di prestasinya dia di klub. Nah sekarang gue balikin. Apa Philip Lahm di klub prestasinya selain Bundesliga? Treble. Ya. Treble, bro. Ya treble di Bundesliga ya udahlah. Iya, Liga Farmer League. Anggapannya menang Liga Champions saja itu. Treble. Dibanding lu treble Jual di World La Cup. Liga. Dan dia jarang di-mention, Paul. Iya, Itulah faktor Ya, terbesarnya. Oke aja kalau itu. Dan dia mention juga di Brazil katanya ya gara-gara pemain Brazil pada saat itu eranya gini-gini. Philip Lahm. apa? Gila Philip Lahm di Enggak, gue setuju Philip Lahm harus dapat exposure lebih. harus lah, Ya, iya, bro. boleh aja. Oh iya, dan dia cuman salah nggak satu bisa ngegeser Dani yang Alves. populerin juga inverted. Bener, dia multifungsi dia sebagai back. Dan juga dia Salah lo. Enggak, gue nih. tahu sebenarnya itu bukan enggak. Kalau yang pindah posisi kalau nggak salah Zanetti. Zanetti itu right back, abis itu CDM. Tapi yang main invert masuk ke dalam tuh Lahm. Itu dia, Lahm. Dia dari kanan masuk ke dalam. Benar. Yang menyempurnakan Dani Alves. Dia rasa playmaker juga. Dia banyak tiki-taka bareng Messi. Oh, loh, iya. Tak bareng Messi. Dan- Itu nggak banyak bisa dilakukan sama right Dan back definisi dunia. mulus sebagai atlet yaitu Philip Lahm karena dia pensiun di masa puncaknya kayak Toni Kroos. Emang Jerman pada ngerti cara Pada ngerti pensiun. caranya, dia tahu how to stop. Iya, iya. Mereka tahu. Ya, itu Oh, ini nggak- udah cukup, dah. bukan barometer untuk memasukkan pemain ke dalam squad. Ya dia udah banyak yang bilang juga dia banyak julukannya, ada salah satunya adalah Magic Dwarf. Dia salah satu orang pendek yang lumayan The Magic Dwarf. The Magic Dwarf yang kayak banyak pengaruhnya di Kalau lapangan. kata Olim Dia juga bilangnya kalau ngomongin loyal, kalau Philip Lahm loyal, Alves juga loyal sebenarnya. Oh ya lama di Barcelona. Lama di Barcelona dan loyal ke Messi juga. Iya. Dia dan sangat gue cinta sama menyebutnya Messi. Walker ini kayak katanya oleh Siapa sini? Mr. Calm. Mr. Calm. Iya. Pokoknya Kalem. Tapi dari ketiga ini yang punya kepemimpinan siapa? Philip Walker. Lahm. Walker kapten juga. Alves nggak ada. Nggak Alves ada, harus diakui. Tapi banyak kan kita bisa ngambil pemimpin di lini depan. Kalau enggak, Nuan kalau dia bisa kapten Nuan. kalau dia sosok yang influental, dia bisa membawa Brazil seperti kayak goat seperti Messi, Iya. bisa kayak Ronaldo di Euro Enggak, segala enggak. macam. Kalau dia sosok yang influental, dia bisa. Beda cerita, beda hal. Dia menyalahkan ya Brazil lagi kayak gini mana. Ya kan? Beda Dari situ hal. udah bisa lihat. Dan fakta unik menarik dari Nafas berikutnya adalah dia pernah lempar pisang balik ke penonton. Jadi dia lempar Itu pisang. si attitude bagus. Pisangnya dibalikin sama dia. Dibalikin. Lu jangan buang-buang Attitude, pisang katanya. Lu kata Dani Alves lu jangan buang-buang pisang. Kasihan Ini lu Kaisang, makan pisangnya. Gitu. Dan dia juga Philip Lahm ini anak akademi produk asli Bayern Munchen. Oh, Made ada in lagi Munchen. fakta menarik. Dia pernah dilempar juga pisang sama supporter Villarreal berikutnya. Tapi dipungut pisangnya dibuka sambil dimakan sama dia. Keren. Nah. Keren. Statement. Statement gak takut keracunan gak apa Ya, kalau bahwa- mau lihat itu sepak pesan bola- moralnya ya lu gak boleh buang-buang makanan, banyak orang di dunia kelaparan. Kalau mau lihat sepak bola modern ya Walker. Gitu aja. Gak asik, gak asik. Tiga-tiganya modern sih. Ya gini. Kita ngomongin on the pitch mereka tiga-tiganya jago. Cuman kita off the pitch Philip Lahm sebagai personal, dia sekarang jadi ketua Komite Euro 2024. Ya gak apa-apa. Itu satu. Kedua juga dia juga nulis buku judulnya Der Feine and the Stretches. Yang Mau artinya apa tuh? perbedaan halus.
yang cukup kontroversial. Apakah isi bukunya? Pendek itu baik, bukan? Iya, pokoknya cara bermain dan cara berhenti. Ya kan. Kalau ngomongin off the pitch ya Dani Alves juga nggak bisa diragukan lah kelucuan dia di luar lapangan, Apalagi Walker, apalagi hiburan dia buat teman-teman setim karena menurut gue kayak tadi Jose Pinto nih bagi lagi jadinya. Hiburan lu di luar lapangan itu sangat berpengaruh sama juara-juara yang diraih sama timnya. Tapi gini deh, kalau gue boleh milih ya, gue milih aja langsung ya. Ya langsung lah. Kalau Ini soalnya nggak bisa dieliminasi. Gue tau gue milih siapa. Pep itu orgasme sama Dani Alves. Nah. Tapi Gak kan ada ini apa. bicara soal jualan. Tadi jualan gue bagus, gue kasih tagline. Gue kasih tagline. enggak, ini terserah yang Off mau the beli pitch, lah. on the pitch. Terserah yang mau beli. Walker dikasih kapten Le. Siapa sih? And then Walker kapten tapi terbukti musim ini dia yang ditinggalkan sama Pep, bukan meninggalkan Ini Pep. Pep. Kasih cuma Oke, satu. kita masuk Dani Alves. Udah, Yeay. masuk Dani Alves. Right back. Kita lanjut ke left back. Left back. Dimulai dari Bang Nugi, left back. Wah ini kita kan main R&D juga, kita research and development ya. Kita ada kesulitan tuh di bagian left back karena ada beberapa orang yang kekuatannya lumayan merata. Cuman gue berani ngambil langkah yang cukup berani, yaitu gue ngambil Alexander Kolarov. Kolarov, terus Underrated juga hitungannya. Iya. Hitungan underrated. negaranya mana sih itu deh? Dia Serbia. Serbia apa Serbia. Bosnia apa mana? Serbia. Montenegro. Serbia. Enggak, Serbia Montenegro kan zaman dulu, Serbia Udah doang. pecah. Nggak, Serbia. Terus Setahu gue Serbia ya. Waktu itu Piala Dunia Serbia. Dia sebagai pemain di City juga cukup Mediocre. lama, cukup karena ya ntar lu lihat siapa teman-teman yang Iya, bisa lawanin left back-nya. Ya, kita tahu dia juga main back tapi juga jago nyetak gol, dia juga punya tendangan yang free kick kan, set piece taker. iya, set piece piece taker. taker. Dia juga Boleh. punya tendangan meriam sebagai Ya. back. Dia agak-agak Kelvin Verdong juga gitu, iya. lumayan punya tendangan. Oh, main yang- afiliasi ke pemain timnas nih. Lu namanya jualan. Iya. Ya gitulah, dia juga bisa jadi back tengah juga. Oke. Ya banyak lah hal-hal yang bisa kita highlight dari Alexander Kolarov. Bang Hasan, gue ini main di gue ada ada Joao Cancelo. Dia merupakan fullback yang multiguna. Cancelo tuh aslinya kanan tapi main di kiri. Kanan, makanya fullback yang multiguna. Gue kasih fullback multiguna. Tapi di kanan sih. Selalu wayahnya. dipercaya sama Guardiola ditaruh di kiri dan selalu proven, selalu ngasih dampak buat Manchester United itu. Salah satu faktor juga terjadinya treble di City juga karena peran yang cukup magis dari Iya. dia salah satunya. Dia ditaruh di kiri. Coba kalau nggak ada dia nggak punya back kiri City. Di treble itu dia udah ke Munchen ya. Munchen. Iya kan? Nggak ikut Munchen dia. kan? Nggak ikut dia. Nggak Kalau ikut. salah. Oh iya Gvardiol ya, udah ya? Udah nggak Gvardiol belum? Siapa ya? Udah Gvardiol. Udah ke Vardy. Belum. Siapa ya? Kalau nggak salah Cancelo itu di Munchen waktu itu. Iya, Dia udah 6 bulan Oh, pertama doang adanya. kirinya. Dia ada 6 bulan pertama. Kirinya. doang. Tantan. Oh, Hakim Kipu. Hah? Hakim Sipu. Udah di Iya kan? Munchen. Iya, nggak ikut Siapa ya dia. back kirinya? Udah Ake back kirinya. Enggak di Munchennya akhir 2023 akhir. Iya, Januari dia ke Munchen. Dia nggak ikut Oh, Januari treble-nya. ya? Iya. Siap. Bener Pak? Iya, Januari gue inget kok. Ya udah, ya intinya begitu lah. Salah fakta, salah Barangkali data. barangkali, Salah data itu udah bisa jadi Coba, poin Pak. salah jualan itu. Coach oleh. Dap- Kita membicarakan kan ini eranya Pep Guardiola. Ya. Bukan saat ini. Ya. Ya. Saat ini pemain banyak dihujat sama fansnya. And then Kelihatan jelek. Worst of the season. Although Ya, oke. Nah, gua bakal bacain namanya. bacain. Tapi harus diinget-inget ini eranya Pep. Oke. Oke. Lanjut. in addition Lah, siapa? Oke, main salah-salahan. Main salah-salahan. David Alaba. Oke. Jago itu. Gila ini pemain di zamannya di Munchen Iya, iya. taruh kiri. yang dia acak-acak Saka itu. Kan di kiri kan gue bilang eranya Pep. Gue gundulin loh sana. Yang kemarin diberantakin sama Saka. Ya kan eranya Pep. Itu Alaba nggak pernah main loh, baru main. Ya tetap Makanya aja. digituin. Ya enggak apa-apa. Nah. Dia sekarang dibully fansnya. Tapi gue yakin di eranya Pep ini orang gila. Iya. Oke, sesi debat gue buka. Ya, Kolarov, Alaba, dan Cancelo. Joao Cancelo. Yuk, siapa yang paling kuat? Kolarov dikenal sebagai sosok yang cerdas dan diplomatis saat diwawancara. Oh nggak boleh Bahkan, diplomatis mau jadi politikus lo. dengerin, ia sempat menunjukkan ketertarikan pada dunia politik dan manajemen sepak bola.
Dan dibuktikan langsung ketika pensiun dia langsung jadi pelatih. Sangat langka pemain bola yang punya planning pasca pensiun. Itu. Sangat Banyak, langka Le. berarti dia Langka. intelligently bagus. Banyak Xabi Pemain Alonso, bola Morientes. lebih banyak yang gagal kehidupannya pasca pensiun. Pasca pensiun, rasionya lebih banyak yang gagal. Ya, makanya sekarang di akademi sepak bola di tim-tim besar itu seminggu itu nggak semua main bola, tapi ada kelas bisnis untuk menyiapkan mereka menyiapkan pasca after pensiun. Kecuali Liverpool. Gundulmu. Nah, ini udah Dari jelas, situ udah Le. bisa kita nilai. Alaba kita tahu dia pemain kuat, Le. Ini aduh siapa Cancelo dibuang sama Pep. Iya, Masa dibuang. ada dikasih kepercayaan? Enggak Dibuang. Nggak Dibuang. Emang dipakai. karena ada konflik Attitude-nya aja, ada jelek, konflik. datang kesiangan terus. Enggak. Cancelo. Gua tahu. Iyalah, tentang Cancelo. Gue deket Terkenal. kan gue tetangganya Cancelo. Jadi Terkenal. habis Terus ini ini bikin Kolarov, status WA nih ya dia nih. Allah. Kenapa? Cancelo. Apaan katanya? Jangan ngomongin gue pernah dijulukin jokernya Guardiola. Ada ya Joker. Artinya Ya, kartu jokernya. Kartu trupsnya. Gue inget sih zaman dia main di Guardiola, si Cancelo inverted terus umpan trivelanya gila. Enggak cuma umpan Trivela, gol. Dia nyetak Dia gol pernah juga. ngasih umpan trivela ke Haaland lawan Dortmund terakhir tuh. Iya gila nih Gila orang. itu. Ya, tapi dibuang. Unik. Udah nggak disayang. Defense-nya juga gila nggak Udah main-main. jelas, Le. Alaba, Le. Terus main di Gila kanan ini juga. pemain. Alaba free kick taker. Tuh. Gila. Itu. Lebih bagus daripada Itu. Kolarov. Sama kan berarti free kick taker dua-duanya kan? Enggak, tapi ini elite free kicknya. Ya makanya nggak asik dua-duanya free kick taker. Ketika lu denger Buat David Trivela Alaba apa sih? taker. Apa sih Trivela banyak? Gini aja nih baru update di WhatsApp story nih. Apaan? Si Kolarov bilang bentar, dibilang lu jangan pada sembarangan ngeremehin gua lu, kata dia. Kenapa? Gue meraih gelar di banyak Liga Serbia, Liga Italia, Liga Inggris, semua liga udah gue capaikan sebagai pemain. Dia ngomong Serbia gitu. siapa yang ngitung Serbia? Iya, maksudnya kan buat entry level. Tuh gue telepon dulu deh Kolarov kenapa dia ngomong Serbia deh. Nih Cancelo nih update pet Dia nih. Italia di mana? Inter. Gua update friends Roma. Alaba. Lazio Roma. Nih Cancelo update pet nih barusan nih. Ah. Baru 4 menit yang lalu. Lagi di Portugal sekarang. Wake up in Portugal. Wake up in Portugal. Yang lagi di studio yang pada banyak ngomong. Gue 2013 pernah kecelakaan mobil tragis yang menewaskan ibu gue. Ya Allah. Masa Ibunya meninggal. dia curhat katanya. di pet sian. Iya curhat di pet nih gara-gara kita ngomongin. Terus dia hampir pensiun dini gara-gara trauma. Dia nggak punya ibu apa segala macam, tapi dia bounce back buat tetap berkarir di dunia sepak bola. keren. Iya, Ibunya keren. meninggal dikecelakaan. Bayangin loh, Bagus. dia ngeliat ibunya meninggal dengan mata kepala di depan matanya. Ya dia bagus, dia masih bekerja keras segala macam. Tapi kan dalam segi permainannya gimana? Segi permainan Nih, lagi kan. baru update di ASFM nih dia. Apaan? Kolarov. Apa? ya? SFM. Dia langsung mention Cancelo. Dia bilang, Cancelo gitu kan. Gue juga pernah jadi bintang iklan layanan masyarakat tentang keselamatan berkendara. Mampus. Gak ada, Lu dia tuh makanya bohong. kata dia, wallahi dia bilang, makanya lu tuh lihat WA story gue kata gitu. Gue udah sering mention lu tapi lu gak ini. Udah Le, Nggak dua jelas, orang itu ini udah nggak pengen jelas. Alaba. Hah? Alaba gimana? Alaba ya gue jujur nggak begitu Jujur tahu apa statistik. jujur li? Jujur Li. Gua nggak begitu tahu statistiknya tapi ya ini pemain tahu lah Le kepercayaan. Pak ini dia Pep. ikut Dream Team nggak pakai PR? Nggak bawa bahan Pak. Gak bawa bahan. bawa. Ya kita tahu lah. Nggak Le. ada yang HP mati mulu nggak ada bahan dia. Ting nong. Siapa tuh? Ting nong. Snapchat dari Cancelo. Apa gitu? Kolarov lu jangan nyindir gue. Orang namanya kecelakaan aja lah nggak ada yang tahu. Oh gitu. Parah lu orang tua nih. Pep. Ya Allah. Udah. Kita masuk ke fase pemilihan aja. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya, kalau bukan dari jualan, menurut gue pribadi Alaba. Alaba dikenal sebagai bek kiri yang solid dan tidak mudah dipaksa. Telat. Kogom pagas. Oh medianya Kemampuan bertahan yang stabil. Umpas koma. Kemampuan menyerang yang tajam. Itu segi permainan semua loh. Iya makanya. Memahami permainan dia bisa mengecek atau membaca maju saat Liverpool menyerang. saat ini. Pengaruh Guardiola membantu Alaba menjadi pemain yang lebih baik. Kalau gua kualitas sih Alaba, tapi kalau dari segi jualan gua harus kasih antara Cancelo sama Kolarov nih. Karena duel Mention-mentionan. notification ini tadi Duel seru mention-mention. nih. Ini hoax semua, Le. Ini yang benar. Tuh. Fakta sumpah. Nggak. Kalau layanan masyarakat tentang Apa-apaan keselamatan AXFM, berkendara, Snapchat, dan cerita Cancelo harus mengalami kecelakaan tragis
cukup menyentuh. Iya. Cukup menyentuh. Jelas lah orang tuanya meninggal, ibunya Tapi sebenarnya itu meninggal. nggak bisa terjadi kalau dia nonton videonya Kolarov. Iya. Oh nggak bisa, itu ajal. Lu nggak Nggak boleh bisa, mendahulukan iya. ajal. Kan Jadi kita dia bisa nonton kita bisa video, nggak prevent, kita bisa hindari. Nggak Jadi bisa. untuk respect kepada ibunya Cancelo, gue taruh Cancelo. Ya. Nah. Cancelo abis ini gue balas. Untuk aja respect tuh. ibunya. Lu menang di Ibunya, sini. kasihan. Kata Kolarov bilang. Lo kalau ada cerita-cerita yang sedih gue kasih juga. Ini masalah kan dapetnya di Cancelo doang. Alaba pernah mengalami cedera. Terus yang cukup lama. udah Hah? selesai. Oh, udah. dikirim. Udah. Udah dikirim. Back kiri Cancelo. Yeay. Nah, sekarang kita masuk ke center back. Center back akan ada 3 nama, gue langsung ambil 2. Oke. Jadi gue Oke. eliminasi 1. Wah. Oke, silakan dimulai dari Hasan lagi. Oh dari gua. Gua agak nggak menarik lagi. Gue sebenarnya ada 2, cuman kayak gua ambil 1 aja. Ambil satu aja. Nanti gue Pilih 2. pilih 2. Ya udah gua ambil Javier Mascherano. Legendnya siapa tuh, Mas Serrano? Legendnya siapa Dari tuh? Barcelona lah, jelas. Hey, Kenapa legendnya siapa gua- tuh? Siapa? Mas Serrano. Legendnya Liverpool. Iya. Apa sih? Telat Orang ini orang mau pancing dari tadi. Gue lagi membuka kelebihan. Oh iya. Sebenarnya kan banyak opsi ya center back yang bisa gua ambil, cuman kenapa gua ambil Mascherano? Karena dia punya beberapa keunikan-keunikan lah. Dia juga aktif di sosial media kebetulan kan. Emang iya? Enggak, ini hostnya buat kita TikTok. Oh iya benar. Ya dia merupakan gelandang bertahan kan pada dasarnya. Awalnya CDM. awalnya CDM, West cuman Ham, Liverpool. di mana segala macam, cuman diramu sama Pep Guardiola, akhirnya jadilah center back yang ya tangguh lah, nggak bisa kita Iya, pungkiri. iya, Gimana iya. dia dengan postur yang sederhana, yang pendek, Iya. tingginya cuman 175 cm. Wah, setinggi gua. Setinggi lu tapi bisa Iya. compete di liga Iya. sebesar La Liga gitu. Itu one of a Top, kind top, menurut top. gua, top. Bang Ali siapa? Oke, kalau gue udah pasti. Legend Vincent Kompany. Wow. Oke. Ya. Legendnya City. Legendnya City. Dia salah satu back yang dipercaya oleh Pep Guardiola. Ya meskipun waktu Pep Guardiola masuk, Vincent Kompany udah ada ya. Ya. Tapi dia pernah mengatakan kepada si Pep bahwa ketika saya dilatih Anda, saya akan menunjukkan kualitasnya dan saya akan memberikan juara untuk Anda. Oh, berani ngegaransi piala ke pelatih. And then Dan dia salah And then, satu and then. dan dia salah And then satu dong, jangan dan. Oh, and then He- this defender most sundulan heading in Premier League. Oh, Gus dia, ya? dia defender dengan kesuksesan duel udara terbanyak. Nomor 3. Nomor 3 sepanjang sejarah. Nomor 1 Van Dijk, kedua Beneran Van Dijk. Iya, nomor 2 mana? Enggak tahu. Pokoknya John tadi Terry nomor 3. Ferdinand enggak ada nih. Tiba-tiba Van Dijk. Ini tulisan Van Dijk. Enggak Terry 1. Oh, iya. Biar dipilih. Oke, Nugi. Kita perlu bukan heningkan cipta, udah meninggal ya. Kita perlu ngasih tribut lah ke sosok ini. Dia juga salah satu orang yang bermain di satu klub, loyalty tanpa batas, loyalitas yang ditunjukkan ke satu klub ini, yang meraih trofi sebanyak-banyaknya karena peran dia sebagai kapten, Charles Puyol. Oh iya udah ini udah. Udah deh, udah. Ini udah Gak perlu simbol- diperdebatkan lagi. Simbol Siapa yang harus dibuang. daripada kapten yang sangar, kapten ya, yang boleh memimpin lah. tim mendapatkan sixtuple, Tuh. kapten yang Di Spanyol juga wow, menjuarai. juara dunia Euro Terbantu 2 kali. Pique gak sih? Hah? Terbantu Pique. Terbalik. Oh, terbalik. Oke, sesi debat kita mulai. Let's go. Oke. Ada Vincent siapa? Kompany secara Notification siapa? Duluan ya. Secara fisik dia cerdas, kuat dan memiliki kemampuan udara yang baik, memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat. Disertai Kemiminan. Disertai dia mempunyai level di klub dan negara. Negaranya dia Belgia Belgia. juga naik banget di era golden eranya Belgia Iya. ya. Company, Hazard, Axel KDB. Witsel, Nah, dia pernah Fellaini, dia ngomong KDB, juga, Courtois. Dia pernah ngomong juga bahwa di Belgia itu bagusnya bukan karena Hazard. Tapi Ini ngomong di mana Lanjut, nih dia? lanjut Hasan sama Nugi. Nah, kalau menurut gua, dua pemain ini adalah dua pemain yang punya kepemimpinan tinggi. Jadi rasanya agak nggak benar kalau ada dua matahari dalam satu tim gitu. Akhirnya khawatir menimbulkan konflik gitu. Karena dua-duanya adalah kapten gitu. Gue khawatir ada salah satu yang nggak ditunjuk akhirnya nggak terima. Karena gue harusnya lebih kapten dong. Jadi Yeah. rasanya salah satu dari mereka di mix sama Mascherano lebih tepat gitu. Oke. Jadi sekarang
tugas. Kita ini susah loh guys. Kita punya Mascherano, punya Kompany, Puyol. dan Puyol. Tapi kalau dari track record, kalau ya. dari track record, Mascherano dan Puyol sama-sama punya keemasan yang sama di Barcelona gitu. Mascherano punya keemasan di Barcelona. Oh Iya iya dong, lah, emas, jelas emas. lah. Hah? Emasnya di Barcelona. Dia treble-nya Luis Enrique masih ada kan? Gini. Kalau nggak salah masih ada deh. Nggak, gue setuju sama yang Hasan bilang kalau soal dua matahari tadi. Kata sebenarnya kita butuh sosok cuman satu pemimpin. Nggak bisa kita dipimpin dua presiden dalam satu negara, itu kan. Cuman yang cocok banget buat jadi memimpin satu tim yaitu Puyol. Karena Puyol adalah dia salah satu orang yang disebut-sebut dari media-media yang di luar dia sebagai ikon fair play. Bener kan Mascherano masih ada kan? Masih. Mascherano masih. Di treble Luis Masih, Enrique masih. treble winner, Bro. Travel winner. Kompany pernah treble juga Di City, tapi sebagai legend. Sebagai legenda le. Ada legenda yang bisa ngelihat treble timnya le. Ya kok terus pakai treble-treblean San, nggak bisa San. ini sextuple, ini treble. Iya. Gimana? Legenda susahnya nggak legenda Tapi tapi. Kompany itu pernah menjadi penentu gelarnya City tahun berapa tuh yang long shot? 2011 2012. Yang Oh iya. don't shoot. Pellegrini ya. Pellegrini. 2014. 2014 lawan Leicester. 16. Leicester dia nggak Lawan juara. Lawan Leicester. Enggak, itu dia juara kan? Iya, golnya lawan Leicester, gol itu terjadi. 16 kan yang juara Leicester. 15 dong Leicester. Ngaco. 16. 17 berarti 16. 14. 15 tuh Chelsea juara, 16 Iya. tuh Leicester. Berarti 17, 16. 17 tuh Chelsea. 18, 19. Yap. Oh, 18 19. Pokoknya si Puyol ini dia icon fair play, cocok jadi ngelit tim. Dia lebih saking dia dibilang icon fair play karena dia rela dikalahkan demi rekan. Jadi di Piala Dunia 2010 saat Spanyol mencetak gol kemenangan melawan Jerman lewat sundulannya Puyol, ia menolak untuk selebrasi yang berlebihan katanya. Karena ia tahu bahwa teman-teman baiknya pada main di Jerman juga. Baik. Gua Gila. rasa beban juri hari ini saat ini nih di posisi ini agak lumayan ringan karena Ya udah bantuin juri lah. Kick satu. Kalau lu jadi gue lu kick siapa? Gue jujur ya. Iya. Vincent Kompany. Jujur. Lu bukan karena Kompany ya karena gue. Karena Apalagi Kompany-nya. statement dia yang soal legenda tadi tuh. Kalau lu jadi gue lu kick siapa? Kalau Mascherano. 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 Iya. Puyol sama Kompany ini punya wibawa le. Ya, Yang sama-sama benar. dia punya. Tapi satu sisi juga bener loh. Gue setuju sama Ali, dia bilang mau nge-kick Mascherano. Karena waktu Piala Dunia 2010 dia sosok matahari juga kan si Puyol. Tapi Iya. Iker Casillas jadi kapten. Benar. Berarti dia bisa juga dipimpin sama Bisa, orang lebih iya, bisa iya, memimpin. iya. Udah, Semakin besar ketakutanmu, semakin besar juga keinginanmu. Oke, kalau gitu saya putuskan. Ntar dulu, Mascherano dijuluki si bos kecil. JVC. Puyol dijuluki El Tarzan, mampus. Ya. Ngebos nih. Udah Dia tampil jelas. di Le. 4 Piala Dunia. konsisten, selalu starting line. Lu ngomong Kompany jangan ngomong sama Puyol begitu-begitu. Kompany emang nggak starting line up, bos. IQ taktik sangat tinggi itu di Ini juga ada di sini, IQ-nya juga tinggi, karirnya sukses. Ayo. Pep Guardiola yang mengakui. Pep Guardiola juga ngakuin. Nah, gua rasa nggak fair lah kalau Kompany sama Puyol, gua rasa nggak fair lah. Gue udah putuskan, Kompany dan Puyol. Yeay, vamos. Ya udah. Wah, ini nggak disangka sih ini. Nggak, beda level. Nggak. Kasih plot twist. Gue tahu Mascherano mungkin secara kualitas on par sama Kompany, tapi apa yang Kompany lakuin ke City itu nggak ada yang bisa nandingin. Ya, Mascherano belum bisa ngelakuin. nggak terima gua. Apa yang Kompany lakuin ke City? Oke, kita lanjut ke posisi selanjutnya. Ini ada gelandang, kita main 4-3-3 nih formasinya. Gelandangnya 3, 1 CDM, 2 CM. Oke, kita CDM dulu. Oh, CDM sekarang. Ya, Iya, CDM dulu. Ya, gua nggak nyiapin CDM lagi. Masa nggak ada CDM? Nggak ada Busquets ya? Ya, Busquets. Oke, Berarti dari Bung Ali dulu. Oke. Ini pemain pernah dimarahin sama Pep Guardiola jelas di depan 1.000 penonton lebih. Diginiin pundaknya. Siapa dia? Dia adalah Joshua Kimmich. Oke. Dia pemain yang serbaguna, kemampuan teknis dan kecerdasannya dalam bermain. Ya emang IQ-nya. IQ-nya gila ini pemain. Ini sebenarnya kalau dia pindah dari Munchen ya ke tim Premier League kayak Liverpool gitu bakal gila ini orang. Karena kita butuh pemain-pemain yang kayak gini.
Iya. Gravenberch oke. Dan versatile tuh, bisa jadi bek kanan. Dia juga termasuk yang bisa di berbagai posisi. Namanya Ya. apa? Tadi kan Versatile. gua sebut. Oh iya, versatile. Baru mainnya gua sebut. gitu teorinya Iya. tuh. Iya, iya. Gue Iya, ngerti iya. tuh flow lu tuh. Versatile. Iya, Ya iya, udah, iya. Bung Nugi. Kita bisa lihat salah satu momok Pep Guardiola sekarang, dia tidak bisa melakukan banyak hal karena satu orang ini. Dan di sepanjang karirnya Pep Guardiola, dia mengalami flop di musim ini karena kekurangan satu orang ini. Dia adalah Rodri. Gak banyak kita kasih banyak. boleh, tapi harusnya di ban Rodri. Bung Hasan. Karena pemenang Ballon d'Or harusnya di ban. Bung Hasan. Gue Yaya Toure. Ya emang main di CDM. Main dia bisa bermain di hampir semua posisi Ya, datangnya. oke. Dia juga pernah dijadiin CDM sama Guardiola. Bahkan back tengah pun pernah. Oke. Itu di Barca. Di Barca jadi back tengah. Ya kita tahu lah siapa ya Toure gitu. Dia juga banyak gol di lini tengah. Dia juga Dia nggak kelihatan nggak siap di Paul. dia juga Ini notif kayak dikit notif. Dia Notif dikit polyglot, dia polyglot. Tahu nggak polyglot apa? Multibahasa. Ya ilah, tanya dia dong. Dia polyglot, dia punya banyak bahasa dan ada satu keunikan dari Yaya Toure yang akan saya buka di akhir diskusi ini. Oke, kita buka sesi debat. Let's go. Keunikan ini yang akan dia mention nanti di akhir bisa kita sangka Coba. melalui skema taktis Pep Guardiola di City. Pep Guardiola di City terang-terangan Joe Hart dan Yaya Toure tidak masuk skema permainan Manchester City. Oh iya yang dibuang ya? Dibuang. Oh iya. Obviously dibuang. Kok dibuang, bukan dibuang sama Guardiola dong? Hey, Ya. dengerin saya. Sebenarnya bukan. Ya dari City kemana ya? Ya dari City ke Liga Prancis kalau Udah nggak salah. tua. Liga Prancis, emang Liga udah tua, Prancis. emang udah tua. Kalau ngomongin prime-nya Enggak, waktu itu tuh masih bisa. Karena waktu itu sebelum Pep kan Pellegrini. Dia prime banget. Prime banget. Enggak. Wah, Udah tua. Leh, Bang Ali? ini pemain jangan lihat dari Ballon d'Or-nya, Leh. Kita lihat dari segi permainannya, Leh. Segi permainan lagi. Nah, Kimmich ini punya kecerdasan taktis. Baca dia. Dia membaca permainan. Ini yang bagus. Rodri belum tentu. Oke. Rodri itu lebih kuat dalam adu otot. Ini ya. Kita ya, analisa. kita butuh pemain yang punya akal sehat, bukan Oke. hanya mengandalkan fisik. Oke. Gini loh, Gila nggak gini loh. Banyak yang bilang Rodri adalah one next level dari Busquets karena dia lebih atletis daripada Busquets. Cara mainnya persis, tapi dia lebih atletis. Nah, kita cari Poin yang plus berbeda. dong. Kita cari yang berbeda, Le. Benar. Karena kalau pemain Lu kayak gitu tuh tahu banyak. kalah begitu. Ya buang dulu kali ya. Ya buang dulu. Minimal. Oh iya, iya, tahu minimal. deh. Minimal. Gila lo. Enggak sebentar. maksudnya Minimal. yang gue tahu ya, dia nggak main banyak di CDM. Banyak. Dia juga uniknya dia pernah marah gara-gara nggak dikasih kue ulang tahun. Kan lucu. Kimmich juga dikenal selevel dengan sebagai pemain bola- disiplin dan fair play kita yang buang tinggi. Yaya dulu ya. Ya. Setuju. Hargain lo. Udah. Harusnya udah. kita kasih dia kue sebagai penggantinya. Kuenya adalah kemenangan dia di line up ini. Lo bantuin gue sekarang. Yaya Antara better than Kimmich- Partey. Yes. Antara Kimmich sama Rodri. Lo bantuin gue. Kalau gue sebagai insan, gue nggak suka hal-hal yang udah terlalu obvious, yang jelas gue nggak suka. Dilebih-lebihkan media. Itu Rodri. Enggak, gini loh. Sebagai personal si Rodri itu bukan orang yang selalu pengen jadi media highlight sebelum dia Ballon d'Or. Dia enggak. Dia enggak. Dia dibilang dia paling anti gaya hidup glamor dan juga dia nggak suka tato. Dia nih, ini orang Rodrinya layak menang, Unuginya nggak layak menang. Ada satu fakta unik soal Rodri yang dia nggak taruh di sini. Ada, dia raja umpan sukses. Bukan lah. Lo tahu nggak pendidikan dia sampai mana? Ini baru gue mention. Akademisnya. Lulusan sarjana manajemen, bro. Tuh, lo bayangin bermain Dia di sepak bola bermain- tertinggi, tapi masih punya sarjana. Ya elah Ciel ini S3. Mana hati polisi ya? Banyak. Ferrari. Kimmich, polisi. Kimmich D1. Udah satu. D1 di BSI ya. Enggak. Kreativitas itu penting, fun Le. fact yang sangat amat penting sebagai pemain sepak bola ketika selesai berkarir di dunia sepak bola, dia punya skill. Tapi injury prone dia. Gigi lu Ya. Bomenyan. Apaan injury prone? Dia cuma sekali ACL kok. Injury prone. Di Euro juga dia vital. Vital. Wah. Best player of Euro kemarin siapa ya? Rodri. Rodri. Kimmich di Jerman serbaguna. Itu mulu anjing. Versatile. Kayak bangku S1 Tapi Kimmich itu sebenarnya kasus Kimmich sama kayak Lam.
dia nggak banyak disorot media. Iya. Jadi menurut gue kita Cuman harus ngasih, emang sebelum honorable mention buat belum selayak itu, Kimmich. Paule. Belum selayak itu untuk kayak Philip Lahm karena Philip Lahm Kalau banyak. Rodri? Ya jelas lah Ballon d'Or, raja umpan sukses. Kan tadi di luar itu Dia, lah. dia juga Dia nggak ada kreativitas. Dia ini juga ada. Gue kalau nonton Rodri merinding gue. Dia juga ada ininya. Karena Apa? dia juga polyglot, Apa itu? multibahasa. Dia juga ada jiwa-jiwa pemimpin yang alamiah dari hidup Iya, dari Calon girohnya pelatih ada. juga kan? Iya, calon pelatih. Dia juga. prolific. Prolific. Apa banyak bahasa. Nah, ini tubuh. juga polytron. Apa tuh? TV. Sponsor me. Udah, gue pilih aja. Udahlah. Udah, kali udah. ini gue mau egois. Udah. Nggak ada Busquets ya Rodri lah. Rodri lah, Udah bro. lah. Le, jangan lihat belum Nggak. di or le. Sorakin capek Rodri. juga. Sekali lagi. Le, jangan lihat belum di or. Bukan Ballon d'Or. Yang bisa satu level di bawah Busquets cuma Rodri. Gak ada kreativitas Rodri. Le. Ngaco. Lu malah bikin otot. Rodri punya semua, Li. Nggak ada Le, De Bruyne yang punya. Enggak ada Rodri De gila. Bruyne. Lo kasih gue Rodri sama De Bruyne, gue pilih Rodri. Betul dia. Son. Dah, Rodri masuk. Nah, untuk CM kan ada 2 nih. Ya. Skemanya kayak back tadi ya. Oke. 3 nama, gue eliminasi 1. Gue Oke. ambil 2. Oke, dimulai dari Bung Nugi. Rasanya Ingin mendengarmu. rasanya kayak makan sayur tanpa garam kalau Rodri ada tapi nggak ada KDB. KDB kepanjangan dari Kekuatan dalam badan. KDB-nya KDB Jawa Barat apa yang asli? KDB Cirebon ya. Iklan video.com. Sponsor me. Ya, kita bisa lihat lah KDB sebagai personal juga. Walaupun dia dibuang Chelsea, dia punya mentality untuk rebound lagi sebagai pemain yang salah satu, bahkan dia mau dibikin patung, Paule, Gile. di City of Manchester alias Etihad Stadium. Legend lah dia. Legend. Legend IPL juga. Gila, legend Legend IPL IPL. juga. Penuh cinta. Kalau nonton. ditanya all time best midfield, menurut gue dia. Mahal lebay. Menurut gue, ini kan menurut, Lebay. ini statusnya opini, ada Gatal, opini ada ada fakta. Gila. Ada opini ada fakta. Udah lebay. Gerrard. Ngaco. Gerard. It's past the 40 yards. His the name is Steven Gerrard. Steven Gerrard. Gerrard. Come on Gerrard. Gak kuat. Karena kalau kita membangun sebuah tim perlu otak juga. Di IQ ada, Rodri IQ ada, dia sarjana bisnis juga si Rodri, dan Kevin De Bruyne sarjana bisnis juga. Jadi alangkah baiknya kita bikin Avengers, dua-duanya sarjana Enggak, bisnis. lu mau sarjana semua bikin agensi aja bikin klub bola. Ngapain sarjana? Bung Hasan siapa? Gue the one and only man's not hot, anak muda yang sudah bersinar sejak kecil, Frances Fabregas. Oke. Frances Gila itu. Arsenal ya, Arsenal jangan dipilih. Ini ada koneksi gue sama Hasan yang lumayan membara di sini. Arsenal ya. Gue gak kecewa sama sekali di Chelsea. Kok karena Arsenal? gue Chelsea lah. terlanjur cinta sama dia. Fabregas kah? Fabregas legend Chelsea bukan legend Arsenal. Oh iya. Eh, iyalah. Jadinya Arsenal lah. Lah, menang apa di Arsenal? Ya bukan masalah menang-menangan. Menang gimana apa di hati. Arsenal? Oh iya, Hati dia menang di mana? apa ya? Iya. Sekarang kalau lu tanya Fabregas lebih sayang Arsenal apa Chelsea? Legend Arsenal. mana? Hah? Legend mana? Kalau dapat piala Chelsea ya Chelsea. Iya, kocak. Di Arsenal 7 tahun, di Iya. Chelsea 5 tahun. Ah, Nah, udah jelas Cuma kan. beda 2 tahun. Arsenal pakai cinta di Chelsea. Oh, jangan dipilih Le, lawan Le. Lawan jangan dipilih. Oke, lu siapa? Udah pasti Le. Udah pasti. Sekarang dia menjabat sebagai manajer. McAllister ya? Oh, bukan, mewah ini. Hah? Mewah ini. Kalau dulu sebutannya The Fisherman. mewah ini. Kalau mewah ngumpan ini. Gimana? apa itu? Gimana? Apaan itu? Lagi. dia adalah the next kedua pemain terbaik di Liverpool saat itu setelah Gerrard, Xabi Alonso. Pai gantiin gue, Pai. KDB, Xabi Alonso, Fabregas. Hah? Gimana ini? Lah goblok. Sesi debat kita Jelas. buka. Sesi debat kita buka. Jelas. Gimana ini? Gue bingung ini. Nggak mungkin lah, Fabregas belum buka. lama banget karirnya, gila. Di Arsenal emas, Kelebihan di Xabi Alonso. Barcelona emas, di Chelsea emas. Dia nggak cuman midfielder Sebagai doang. pelatih Mas. Sebagai pelatih emas, false nine, dia mungkin salah satu orang False yang Nine CAM, tuanya CDM. gila, dan mungkin yang membesarkan diksi false nine adalah Fabregas Ya, saat itu. ya, Orang ya. belum kenal false nine udah dipakai sama dia. Ya. False nine. Pengalaman Terus bermain dia- banyak. Dia dididik langsung sama Pep.
Dari kecil dia udah La ketemu- Masia loh. La Masia. Udah kenal Pep sejak kecil Iya. dia. Walaupun bukan dia yang bawa bukan Alonso Pep yang bawa punya visi yang luar biasa. Vision ke depannya. KDB punya IQ sepak bola yang sangat luar biasa. Itu kan mau diambil 2. Oh, udah ambil. Oh, ada koalisi di sini ya. Nah, menariknya, Ada notif nggak? menariknya. Oh, ntar nih. Apaan katanya? Menariknya kenapa? Kata Fabregas nih. Ah, Oh, ini dia update di ini ya nih. Keterampilan komunikasi. lagi lihat notif. Terus. Keterampilan komunikasi, ada flexibility, taktis. Terus pengetahuan strategi nggak kuat. Pemain punya pengetahuan strategi bukan pelatih le. Kan tadi Kimmich juga. Membangun mental baja. Alonso menanamkan mental baja dan sportivitas pada para pemainnya. Dan Dert, 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 dert. dan Kenapa? jangan lupa remontada 2005 Istanbul. Ya Allah, Le. Beauty of Istanbul. Bentar, Le. I love you so much, Liverpool. Kan ada ini nih. Dert. Notif. Notif. Dari siapa? Fabregas nih. Kenapa? Ini dia update. Ah. Jangan pada banyak ngomong deh. Gua waktu gabung Chelsea langsung nyetak 18 assist di musim pertama. Oh, bawa-bawa Chelsea biar dipilih. Komen langsung KDB cepet banget dia langsung megang HP dia. Lagi megang HP itu cepet banget. Apa? Gak usah banyak bacot. @Fabregas 21. Gue di sini nggak banyak ngomong, tapi gue bisa pakai dua kaki gue yang sama-sama bagus. Oh iya nggak punya weak foot dia. Tat. ya, teman malu nelfon. Ntar Le ditelepon keluarga. Iya. Enggak, ini dibalesin sama Xabi Alonso. Tapi lu nggak pernah jadi pelatih yang bikin juara tim kecil. Dilek sama Totti. Oh, dilek sama Totti langsung. Oke, dilek sama Totti. Cuman langsung dibalas katanya. Cuman kan itu masalah umur, katanya gitu. Bio BBM. Kenapa? Update BBM. Gue master assist sejati. Assist gue di Premier League 111 assist. Satu. Iya. Biar oleh nggak repot ya sedikit dari gue. Apa? Xabi Alonso itu 80% karirnya CDM. Xabi Alonso Nah, 80% karirnya CDM. CDM. Bukan box to box ya. Bukan. Wow, calon-calon dieliminasi nih. Pari bala papai. Enggak, ini karena Ali, karena Ali. Pari ada papai. Ada notif nih. Ada notif langsung. Tapi bisa aja gue main 4-3-3 2 CDM. Kenapa Itu, Le. enggak? Enggak, jangan lah. Kan ini CM dari Oh, tadi iya, persetujuannya. Notif langsung. Apaan? Ada. Gue di luar lapangan juga ikut bantu desain sepatu sendiri kan. Siapa? KDB. Enggak penting. Sepatu. Om, nih yang di Wok. Fabregas lagi nih. Kenapa? De Bruyne. Jangan banyak ngomong. Gue pernah jadi koki dadakan. Om telolet Ngomong om. di luar lapangan ya. Om telolet om. Nih ada Le. Jangan percaya sama yang diomongkan sama Papai. Ringtone mana Om Telolet? Apa dia denger papai? Ya, jangan percaya sama yang diomongkan Papai. Kemampuanku lebih bagus di CAM. Ngarang mana lihat notifnya. Ya ngarang lo. Aduh, eliminasi Halo? dulu kali ya. Siapa? Iya Kevin. Kenapa? Oh, Kevin. Kevin. Oh iya. Entar gue sampein ke Oleh ya. Iya siap. Katanya jangan sembarangan julukan gue Ginger Pale karena pengaruhnya luar biasa di lapangan mirip legenda Brazil. Ginger Pele. Alias Ginger Pele tadi dia ngomong. Udah Le, udah. Udah. Buat gue ya. Buat gue KDB masuk dulu. Masuk lah. KDB masuk dulu. Ya, kita akuin Tinggal itu. 2 nih. Le, udah. Xabi Alonso Le. Tenenet. Ye. Kenapa gas? Oh, Egas nama panggilannya ya? Iya gas panggilannya. Oh iya. Iya gue bilangin oleh ntar. Enggak apa-apa. Ya. Di Komo dia lagi di Komo katanya. Oh. Lagi di Komo. Kata dia, gue berteman sama Messi, Pique udah lebih dari 15 tahun. Jadi chemistry gue dengan dia banyak banget gue ngomongin Pep sama dia katanya. Oh iya dia lama sih ya sih. Koneksinya kenceng banget, Berarti- Kalau Xabi Alonso tuh Bukan 80% dia CD. Xabi Alonso La Masia juga, bener. Xabi La Alonso La Masia Masia juga. juga, iya. Tapi dia nggak lama. Dia 15 Enggak. tahun temenan sama Messi sama Pique. 15 tahun. Dan Di telepon Mas Abi juga lu. oh, Halo. Dia gak kenal kan sama lu. Oh iya gak kenal. Iya, Iya gua mau kali. Aneh bego. Mau kali. Iya. Apa kata Li? halo Lon. La Masia. Sociedad. Xabi Alonso La Masia. Lama sih ya.
Gue pernah lihat foto itu ke Pride of La Masia, pelatih jebolan La Masia. Oh iya itu mampir doang, sparring lagi Apaan sparring. sih? Nggak ada La Masia, Pai. Oh iya, Sociedad. Oh bukan La Masia. Bukan. Berarti chance Fabregas sedikit dia dong. Iya dong. Jangan lihat dari La Masia atau enggaknya, Le, tapi dari segi permainannya, Le. Jago banget sih Xabi Alonso gimana? Alonso gila, Le. Fabregas bagusnya cuma di Chelsea, Le. Arsenal sama Barca kurang. Udah dong. Saya diam ya karena KDB sudah masuk statement Paule tadi. Lo bantuin gue deh. Oke. Tahan. Enggak, gue sangat amat tercerahkan. Rodri. Iya. Ada suap menyuap nih. Tapi saya nggak suka suap. Saya terhighlight, saya dicerahkan dengan statement Papai. 80% karir Xabi Alonso hanya bermain sebagai CDM. Astagfirullahaladzim. Karena CDM udah ada Rodri, kecuali kita mau pakai double pivot belakang. Double pivot katanya oleh. Enggak. Pep Guardiola, bro. Menyerang. nih, Le, masa yang diambil company doang, Le, dari WA nih WA. Siapa? Saudaranya Fabregas ngasih tahu Kenal, ponakan. ponakannya. Hmm. Dia akurasi umpannya hampir sama kayak Xavi. Xavi 90%, dia 89%. Oke. Selama karir di bawah. Ya itu kepelatihan kesiannya Pep. tau gak Fabregas apa? Dia lahir di eranya Iniesta sama Xavi. Iya. Dia gak dapat tempat. Iya. Kayak dikedepanin. Iya. Jadi apa aja dia mau. False nine ini itu. Iya dia senjata taktisnya Pep Guardiola lah Ibarat sebenarnya. bisa kata segala macam. gitu. Ya udah kerja apa aja deh. Alonso gitu. kalau ngumpan gini, Le. Yang penting angka. Gini. Ah. Enggak ada pemain kayak gitu. Statement Primas Papai, bisa. statement Papai Gimana, Pak? lumayan Lo ngancurin sih, lumayan ini. Enggak, Gua Papa maunya itu Xabi gak Alonso. gara-gara gue. Giliran gue aja gimana caranya diturunin. Fabregas lah, udah jelas lah. Apaan sih? Udah jelas lah, ini udah jelas lah. Kalau lu ngomongin Fabregas di Arsenal, Chelsea, oke. Gara-gara ada Basya. Bayangin lo dia berprestasi di 3 tim besar. dia proven di 3 tim besar. Nggak ada Terus Xabi nggak ada Alonso? penurunan gitu. Dia Xabi selalu Alonso? mencolot gitu. Xabi mencolot. Alonso? Ya, Xabi Alonso ya kurang lebih sebenarnya. Watching the football, bro. Gila gak? Hah? Gila gak? Hah? Dah gue putusin. Le? Gue yakin Xabi Alonso bisa main di CM. Lah, Bisa. Yakin kok gitu gua. sih? Bisa. Yakin Bisa gue. sih. Bisa. Jangan Yakin gitu gue. lah. Nggak yakin gue. Udah. Dah. KDB sama Alonso. Fabregas balik sana ke Como. Kok gitu sih tadi lu udah Nggak ada pilihan ke Fabregas arahnya kenapa Enggak. berubah? Gue Fabregas mention nggak tuh suruh Gue jujur aja, gue Fabregas back bias gue. Gue suka banget dari zaman di Arsenal. Iya. Waktu pindah ke Chelsea, orgasme gue. Ganteng juga Tapi lagi. di Chelsea dia gak terlalu bagus, Ale. Ngawur li. Enggak kelihatan. Ngawur lu ngawur. Kurang di Ini Barca. lagi ini ngawur. Kurang. Ngawur. Hah? Baru di Ya, dia juara. Dia juara juga gara-gara emang Chelsea lagi bagus, digendong sama tim-tim. Nggak ini. ada gila. Yang penting juara daripada di Arsenal gak juara. Dia terakhir di Chelsea jadi regista di playing playmaker. Time. Mainnya kayak Toni Kroos. Lagi tanya nih. Bukan. Dah, next ke three at the front. Let's Ya. go. Kita mulai dari left wing dulu. Left ya main di kiri. Mulai dari Bang Hasan. Oh, gue. Dia udah tadi Fabregas. Oh iya lu dulu ya. Kan enggak. Udah apaan? Dari kiri ya, Le. Wah, ini ada 2 nama sebenarnya. Legenda, ya bisa dikatakan sampahnya Arsenal. Tapi bagus di Barcelona. Thierry Henry. Agak kurang seru ya. Enggak, statementnya aneh juga sih, tapi Thierry Henry gila sih. Bagus banget Gila, di Barcelona. Iya. Itu gue gak masukin Henry ya lu. gila. Gila Henry. Di Arsenal Udah selesai nggak- ya? Kayaknya Henry aja deh. Iya udah, setuju gue, setuju. Enggak apa-apa. Gue dong kasih. Siapa? Gue lumayan inget statementnya Ole. Kalau ada orang kasihan, dia lebih iba dibanding skillnya. Karena gue mau ngambil Frank Ribery. Enggak, makanya gue bukan bilang nggak bisanya. Gue bilang ngambil kasihannya gue. Tapi Henry di left wing bukan maunya loh. Left wing. Iya Ribery lah. Henry di left wing aneh bener. Bisa lah. Bukan maunya, Bukan maunya. Henry mainnya nyisir gimana lu? Iya gila Henry dia. mainnya nyisir Bisa pinggir kok. kiri. Enggak buat Left bukan winger. Maunya. Ribery. Henry itu versatil ya. Gue kasih tahu sama Lu lo San, ya. siapa? Gue Pedro Rodriguez. Underrated. Underrated. Sampai Demi sekarang Allah. masih jago. Demi Allah underrated. Sampai Kalau sekarang itu masih sumpah jago. lu. Chelsea. Underrated sampai hari ini di Sampai Lazio. hari ini masih jago Di gila. Lazio. Di Lazio hari ini. Nih, di sini hari ini. Longevity dia. Underrated. Lu Pemain bayangin, paling sampai sekarang underrated. Mukanya udah tua banget sekarang. Iya. Udah kelihatan tua, masih jago. Ya, Gila. kalau kayak gitu ya Henry nggak jago bos. Kalau lu liatnya Pedro jago. Ya udah, sesi debat, let's go. Sisi kasihan ya. Ini bisa dilihat dari waktu kecilnya dia. Yang kita lihat mukanya agak
mohon maaf agak kurang proper sebagai manusia. Itu kenapa kecelakaan? Itu kecelakaan waktu dia masih kecil. Dan dia tiba-tiba di tengah-tengah karirnya dia tercerahkan sebagai muslimin dan muslimat. Dia jadi mualaf tahun 2000. Udah Dua. korban kecelakaan, Dia mualaf. Nggak boleh bawa agama lah. Ya kan kemarin kita bahas tim musim player. Emang kenapa kalau non Islam lu? Jadi kayak dia juga setia dibayar seumur karirnya dia juga. Dia one man club juga enggak sih? Cuman ya dia lama lah setia. di Munchen gitu. Jadi satu-satunya yang bisa membuat Ribery menang di atas Angri. Gini deh, jujur aja, gua ke Henry banget nih. Iya, satu-satunya. Susah. Nggak, Ini Henry- harusnya di ban juga. Nggak. Henry Sekarang menurut tinggal lu lawannya gimana? bukan maunya Henry. Bukan di left maunya wing. Henry di left wing Nah, sebenarnya. kalau ngomongin kesian-kesianan, Pedro juga kesian, asal lu tahu. Waktu masih SMP, dia pernah jalan di pinggir semak-semak didorong sama temennya. Sama kita. Masuk gorong-gorong ya? Iya, kesian. Dicak-cakin sama temennya. Dia ngomongin di atas lapangan. Pedro. Dan dia juga dia sebagai manusia, ya Allah, nih kalau nggak kecelakaan dia mungkin jadi idaman wanita. Dia udah muslim yang baik, dia juga pemain yang jago. Poligami. Enggak, enggak. dia juga Ganteng. dan dia juga satu-satunya orang yang jago ngelawak di Bayern Munchen. Nah, ini bohong. Nilai. Wallahi, jago bercanda dan disayang rekan tim. Ya Ribery elah, jago ngelawak percaya nggak? Nggak percaya gue. bukan, Nggak dapet Jago mukanya. bercanda Nggak, dan orang disayang rekan tim. Orang tuh kelihatan Le. orang pelawak nggak pelawak kelihatan mukanya. Ayo, Ali. Henry di posisi LW Henry. mencetak 49 gol, 27 assist dalam 121 pertandingan. Gila nggak ini orang? Nggak kuat, Tapi Le. rekornya Dia data udah dibalap mulu. sama Salah. Abis gitu, hah? Rekornya. Kan gue bilang tadi di Barcelona. Kalau di Premier League sampah ini pemain. Oh gitu. Iya. Terus ia juga menjadi bagian penting dari tim yang meraih treble ya. Sextuple bahkan. Dan waktu itu Paule, dia Sextuple ada apa sextuple sih? Tuple kali ya? Stupel. Tuple. Kemampuan mencetak gol dan assist. Di Barcelona Pemahaman cuma 80 game. filosofi. Cuma 2 musim. Wow. Mau berapa piala yang dapat dia sama Barcelona? Pas ditanya sekarang, Henry kemarin belum lama di Sky Sport ditanya. Tim lu apa? Arsenal. Tim kedua lu Arsenal, yang ketiga lu Arsenal. Nggak dianggap yang lain. Karena Arsenal dia doang. dapat Nggak, cuannya ini- karena dari fans Nah, legenda kalau ini Arsenal. disrespect juga. Iya. Yang ngasih dia, yang ngisi piala di rumah dia Barcelona. Iya. Lo nggak bisa kayak gitu. Ya loyal bro. Nggak bisa kayak bisa. gitu. Dapat Buang Henry sih, Gini, buang kalau buang Henry lah. Sebentar. Namanya Kalau dia cinta. ngomong Arsenal 1, 2 Barcelona wajar. Wajar gue. Dapat UCL di mana, Le? makanya. Ya berarti dia disrespect dong, buang. Kok Setuju. disrespect? Kok disrespect? Oh iya benar. Disrespect Barca, dia Barca sama Pep. Nggak mungkin Arsenal sama Pep. Ih, nggak bumerang ada buat akhlak dia, juga ya. bumerang buat dia. Penampilan konsisten. Dia lagi arahnya. Adaptasi yang lancar. Pemahaman strategi. Pemahaman soal segi visi permainan. bermain. Disrespect. Ribery balik lagi ke Ribery. Dia mungkin rada salah lahir di prime-nya dia ketika Ronaldo Messi masih ganteng-gantengnya. Ya, kalau begitu bentar. Pedro juga. Karena dia hampir ngambil Ballon d'Or di 2013. Ketika treble kemarin yang Munchen, itu Ribery satu-satu momok yang bisa mengambil Emang 2013 mungkin treble? Waktu lawan 13. Dortmund ya? 13. Ya. Yang lawan final lawan Dortmund. Dortmund ya. Ya, Pep. banyak kalau yang ngomongin hampir-hampir Ballon d'Or juga banyak. Bisa jadi emang Bireri hampir. Bireri. Bireri. Ribori. Jadi menurut gue si Ribery ini nggak ada yang bisa ngalahin kecuali yang kita ban yaitu Messi tahun 2013 Kok kemarin. Messi sih? Kan 2013 Messi Ronaldo eranya. Oh, maksudnya Ballon d'Or-nya. Iya, jadi dia sebagai Ada pemain Neymar. enggak dia bilang hampir merebut Ballon d'Or ketika dia treble karena logikanya adalah Ya dong. Ballon d'Or tuh ngelihat Ngelihat- pencapaian. ngelihat Jadi pencapaian, kalau dia ngomongin treble di hampir musim juga banyak itu. yang hampir. Enggak, dia Tahun treble ke di tahun- situ. Tahun ke tahun juga banyak yang hampir. Tapi Pedro lu lemah sih. Kenapa Di sini, lemah? Di meja ini. Andre itu Enggak, tadi didorong teman ke semak-semak berat itu. Ya kasihan, diledekin, digituin. Udah, Le. semua anak-anak ya. Le, pilihannya udah Henry. Le. Enggak, dia kurang jago jualan Dia menurut gue. konsistensi Tuh, dalam Kurang jago jualan. Enggak. Henry, lu juga nggak pilih Henry, geblek juga sih. Cuman kan kita bahas jualan. Hah? Kita bahas jualan. Gila, Henry. Di Roma aja, Udah, Pedro, di Roma aja dapet piala. gitu loh. Henry Roma. treble. Paule mau ngasih Roma keputusan. dapet piala. Paule udah mau ngasih Piala keputusan. pertama Meole. Conference League. Paule udah mau ini ngasih keputusan. Diangkat sama Pedro. Conference League. Iya, Conference League. Iya. Juara sama Roma. Sama Mourinho. Conference League. Iya. Conference League Piala cuman
Itu Conference League. Oh Iya gitu. Ya udah Oh, gua. enggak. Itu kalau Gua musim nggak ini cukup kuat dah. Kalau musim ini Conference League terhitung bagus. Iya. Deh ambil Udah, Pama, Polo. udah. Henry lah. Disrespect anjing nggak ada Henry. Udah. Oke, setuju. Henry Ya udahlah. masuk lah, udah. Yang penting kita udah effort. Iya. Namanya orang dagang. Left wing Thierry Henry. Namanya orang dagang laku nggak laku ya buat anak. Kita ke right wing. Come on Henry. Right wing dari Bung Nugi ya? Boleh? Ya Nugi dulu. Rombongan bencong. Siapa? Robben. Oh Robben. Udah cukup satu Jago, dulu. jago. Udah. Gue saingin, mau kapan? Mau cutback, mau apa? Mau capping, mau apa? Mau shoot dari jauh, mau segala macam. Ayo. Ini yang dibilang lebih jago dari Mo Salah sama Bang Gundo, Riyad Mahrez. Oh iya jago. Lu? Kalau gua dia juga dari Asia. Udah pasti Mo Salah. Mo Salah Pep Guardiola. Ya, masa ada RB sebagus Bang Mo Salah? Le? Bukan, ini kan Pep Guardiola. Ya, tapi kan Mo Salah bagus. Le. Dan Mo Salah bukan dari Asia, Li. Dari Afrika. Afrika dia. Ngaco nih orang. Ya sorry ya Mo. I love you so much Mo. Come on Reds. Yang itu dong, yang itu. Come on Mo. Gua ngambil Bernardo Silva. Ya. Gua benci sama ini pemain tapi gila le. Masa Gila. Tapi dibanding dia bukan Robben. winger. Dibanding Pak. Robben. Dia bukan winger. Pai, kok nggak dihapus? Hah? Ganti. Udah. Eliminasi Bernardo. Ganti. Dia bukan winger. Udah. Tapi bisa winger. Enggak ya bisa. Dia cuman bukan murni. Cabut. Dia punya kemampuan taktis dalam winger. Udah. Kemampuan dalam membaca permainan. Cabut. Udah cabut. Lu Visi cabut. bermain. Konsistensi dan Udah. mudah adaptasi. Douglas Luiz. Pemain yang disukai. Douglas Luiz ganti Douglas Luiz. Kayak gini. Douglas Costa. Ini biar seru. Ali kan gua kick karena Bernardo-nya ngaco. Lu sekarang jadi juri untuk right wing. Ya nugi lah. Lu sekarang jualan ke Ali. Ayo. Nggak bisa dia anti Mahrez dia. Coba. Nggak bisa gitu dia anti Mahrez. Coba dulu. Karena Gundo. Coba dulu. Ayo, Nih satu fakta. gimana Pak Nugi? Ketika City kehilangan wayahnya di Rodri, itu juga terjadi 2013, 2014 dan lain-lainnya ketika tidak ada Robben. Tim langsung drop ketika nggak ada Robben. Boren. Benro. Lanjut. Itu juga. Dan juga karena saya backgroundnya bisnis, KDB bisnis, Rodri bisnis, Robben juga lulusan sarjana bisnis. Ini bener-bener. Apakah pilihan sepak yang bola susah ya? hanya soal bisnis? Dan tadi bisnis mulu. Bentar. Nggak ada waktunya. Lanjut. Dia juga Oh bijak. dia. multi bahasa. Ini winger Barca bukannya bagus, Bar? Masa nggak ada yang masuk? Alexis Sanchez. Messi kanan. Alexis. Iya. Terus. Ya, itu David. maksudnya tadi Pak. Kenapa dia hapus Alexis Sanchez? Oh. Dia juga nggak suka sorotan media. Dia juga punya jiwa kepemimpinan. Dia juga bisa multi bahasa. Banyak lah gaya main. Segi permainannya gimana? Segi permainan dia gaya main seperti mirip Busquets bahkan. Oke. Lanjut. Tapi dia lebih atletis. Kok Busquets sih? Robben Busquets Lanjut, apa miripnya? lanjut. Sekarang Anda. Kok kayak ini siapa tadi ngomong Robben kayak Busquets? No. Oh enggak maksudnya salah. Salah, ini Rodri. Ya. Salah data. Jadi sarjana bisnis dia ngambil dari Rodri. Oh iya. Ngawur nih orang Enggak, nih. sarjana bisnis Saya beneran. yang menilai. Enggak. Saya yang menilai. Lanjut. Nih. Dia punya gol penentu di Liga Champions tahun 2023 lawan Inter Ya, Milan. ya. Salah data. Enggak, klarifikasi dulu. Wallahi lulusan sarjana manajemen. Enggak, dia Lu gue pernah diundang nikahan. Robben Esikom mampus. ini udah salah Ya. data nih. Ya, coach. Nah. Riyad Mahrez, kita kesampingkan dulu Mister. statement-statementnya Bang Gundo, Mister. Statement-statementnya Bang Gundo kita sampingkan dulu, Mister. Anggap aja itu nggak ada, angin lalu masuk kanan keluar kiri. Mahrez dengan first touch-nya. Ini pemain underrated sih memang. Gimana kita ngeliat Mahrez? Gimana kita menyikapi dia? Gimana mata kita begitu romantisnya ngeliat Mahrez dribble? Gimana kita nyamannya ngeliat Mahrez dribble? Gimana kita cintanya nonton bola dengan kesenangan dalam hati? Itu dibawa sama Mahrez. Ada sebenarnya pendahulunya dia tuh kayak Ben Arfa, kayak Robben. Adel Dan Tara, dia juara di Robben. Aljazair. di Aljazair, dia juga kapten di Aljazair. Gitu. Jadi Kok kayak mesra banget berdua ya? jadi gua rasa nih coach Mister Mahrez ini pemain yang siklusnya di sepak bola nih sangat susah ditemukan gitu. Yes. Mungkin 30 tahun atau 40 tahun sekali. Robben. Begitu. Gini, Terus dia gini. juara sama Leicester City Premier League. Gila gua bilang. Gini loh. Ali, ya Ali. Mister. Mr. Ali. Iya.
Robben adalah salah satu sosok yang sangat cinta dengan sepak bola. Bahkan dia memutuskan untuk pensiun, main lagi baru pensiun. Dia udah pensiun, selesai, dia ngerasa selesai, tapi dia kangen ngekat orang, Yeah. nge-capping Yeah. orang, dia Capping. kangen. Yeah, I know that. Yeah. Dia kangen hal itu. Cut Cut inside. Dia Mister- kangen. Dia join lagi di Mr. Cut Groningen. Inside tuh deh. Itu mah bumbu aja Mister. Oke. Gila, lu Makan nggak tahu? media. Oke, jadi Nih ya, gini. nih ya, Pak. terakhir lu dong kesempatan gue terakhir. Ya, Balik gua 3 terakhir. detik. Ya. Abis. Kita ngelihat gimana budaya kita di sini. Iya. Kita adalah budaya Timur Tengah. Begitupun dengan Mahrez. Dia sangat cinta dengan budaya Arab, budaya Timur Tengah. Ini Dia sangat agak cinta dengan budaya Islam. Ya. Budaya Aljazair. Robben juga Ya. Rajin nggak mau- sholat. nggak Jadi milih. gini kesimpulannya Pak Oleh. Dia sudah memberitahu ke saya bahwa memang si Robben punya ciri khas dengan cut instinct. Cut inside. Salah tuh. Nah, Salah, main ke salah. kiri terus di shoot gitu. Nah, Mahrez dia punya wibawa harmonis segala macam dan dia juara di negaranya. Cuman kalau kita melihat dari segi legenda pasti Robben. Ya. Kalau dari segi permainan pasti gue bakal milihnya Robben juga. Oke, jadi jawaban Robben. Jawabannya Robben. Arjen Robben untuk right wing itu dia. Tolol. Robben. Udah bye-byein Udah mesra berdua. Goblok. Robben, Hianat Robben. ente. Udah Enggak, cukup lah. Robben gila. Robben gila. Dia perasaan pribadi sih susah. Salah lu nunjuk dia. Ya enggak lah. kan keputusan di dia. Mahrez bagus kok. Wah, akuin Mahrez bagus di luar Gundo ya. Perasaan pribadi. Bagus. Udah, kita lanjut ke posisi terakhir yaitu striker. Mulai dari Bung Hasan. Oke, saya striker ada pemain yang punya julukan banyak sekali. Dia adalah Robinet Lewandowski. Alias siapa itu? Lewandowski. Lewat radio. Ini ada yang beda gol ya. Siapa lu? Lionel Messi. Nggak boleh. Ben. Enggak boleh. Kalau gua dia punya kecepatan dan kemampuan dribble. Masa gitu mulu? Pengaruh terhadap pemain lain. Jadi Oke. ketika dia megang bola, pemain belakang tuh geter. Oke. Dia adalah Samuel Zilguin. Samuel Eto'o. Eto'o. Ini goblok-goblok gue baru ngeh. Nggak ada Ronaldinho, nggak ada David Silva. Ronaldinho ikut lah. Abis Frank Rijkaard ada dong satu musim yang gantiin Messi. Oh bodoh ini, Iya sih. bodoh semua. Tapi ini. gua KDB lah. Gua KDB. Ronaldinho tuh masih Rijkaard. langsung jual. Oh nggak ketemu Pep. Pantesan nggak ada tadi. Oke. Berarti lo Eto'o, Eto'o. Hasan Lewandowski, David Silva oke lah tadi. Iya. Kita nggak ngambil tuh. Gue. Ini pemain kesukaan gue sih. Ini yang bikin gue jadi Jadi ngantuk. Number 7. Number 16 Sergio Aguero. Underrated juga. Underrated. Hah? David Villa. Gue lebih Aguero dibanding David Villa. Iya. Gue lebih Aguero. Aguero Pep gila lo. Lama lah. Aguero daripada siapa? Aguero Pep. Lama lah. Lama. Rambut pirang sama Pep kan. Final sama Chelsea 2021 Enggak masih lah, ada. Mas tak semusim. Bisa dua saja musim. leh. Ya ada tapi. Iya ada. Tapi udah nggak bersinar waktu itu. Iya. Ya udah sesi debat dibuka. Oke. Aguero, Eto'o, dan Lu Samuel Lewandowski. ngomongin striker. Apa sih tugas strikernya? Mencetak gol. Bahkan diksi gol ada di namanya Lewandowski. Dijulukannya dia Lewandowski. Iya. Sampai disematkan ke dirinya gol itu. Iya. Dan dia pernah memecahkan 4 rekor Guinness World Record sekaligus. Apa joget TikTok? No. Cetak 5 gol dalam 8 menit 59 detik. Oh iya benar. Itu di Munchen. dari total keseluruhan dia shoot ke arah gawang 0,59% dia mencetak gol. Apa sih? Dari statistiknya. Lu apaan sih? Bukan siapa lu apaan? Enggak, bentar. Apa gimana? Itu jawaban yang satu lagi. Gimana? 0,59% dia mencetak gol. Itu kalau satu itu 100% maksudnya. Ini 0,59%. Oke. 0,59% di bawah 1% dong. Di bawah 1%. Dalam artian dalam seluruh dia nge-shoot itu udah bisa di atas rata-rata dia cetak gol. XG-nya kali 0,59. Udah, anggap saja tidak ada. XG kali maksudnya. Hitungannya itu 0,59. Kalau 1 itu per game 1 gol. Oh,
nilai produksi golnya dia dalam karir dia 0,59. Jadi per 2 game pasti ada 1 gol. Oke. Gila nggak, Le? Per 2 game pasti ada 1 gol. Nggak, dulu nih harus dicek dalam satu musim. validasinya. Harusnya jumlah permainan dia sama jumlah golnya nggak beda jauh kalau gitu. Apa? Harusnya jumlah Dia nggak 2-1 jadi. 2-1. Iya. Nggak 2-1 dong. Itu Iya, aja 2 kan di atas 1. setengah. Hampir Hampir 2-1. Kan di atas setengah. Lewandowski itu Ya, 0,39. kalau gitu Lewandowski lebih banyak lah. 0,39. Nggak ada mana. Gua cek, Bos. Mana coba. Bung Rugi. Gini loh, Sergio Aguero itu kan pencetak gol penentu pas lawan QPR 93 menit detik 20. Itu salah satu gol yang paling ikonik Banget. paling ikonik di sejarah Premier League mungkin. Iya. Jadi rasanya ini kita kita beranalogi aja. Kayak beranalogi kayak pertama kali City menjuarai Premier League kan. Sampai sekarang itu adalah turning point dari City untuk bisa ngeraih gelar yang lebih banyak lagi. Dibuka oleh Aguero. Kerannya dibuka oleh keran City yang bisa sampai treble, bisa sampai juara punya terus IPL 4 kali 8, berturut-turut. IPL 8 8 apa 9 ya? 8 apa berapa? Itu 4 kali berturut-turut Aguero. sama Aguero. Jadi Oke. ibarat kata kalau striker ngegolin 1 dibiarin aja ntar lama-lama ngegolin terus. Jadi Oke. ibaratnya kata gitu. Jadi City adalah Istilah kata begitu. Emang dari sananya. Iya kan? Iya. Emang dari sananya. Sononya. Eto'o kualitas bagi Taruh pemimpin. lo. Kita lawan langsung hubungannya sama Serama Pep. Dah cukup. Oh bener. Eto'o Aguero juga. OTE itu OTE. Aguero juga. Kalau Eto'o buang nih bener. Dia dibuang ke Inter. Jelas. Nggak cocok sama Pep. Nggak cocok. Aguero juga. Dia dibuang ke Inter. Tapi dia ngomong si Eto'o-nya, itu hanya permainan media. Saya dengan Pep tidak ada masalah sebenarnya. Ini- Oh gitu. Nggak ada. Nggak ada, Le. Dan Sergio Kun Aguero ini. Ini ya. Hei, Sergio, Sergio lu belum ngomong. Yaudah. Tadi ngomongin gol dia 0,59. Selama sama Pep Guardiola, Lewandowski cuma ngegolin 31 pertandingan. Jadi dari Berapa tadi kan? 375 pertandingan, dia ngegolin di 344 pertandingan. Lebih tinggi dong. Lebih daripada tinggi itu. dari Daripada Eto'o. Kalau itu 426 gol dari 870. Nah, Setengahnya. setengahnya. 2-1 tinggian Lewandowski. 375 pertandingan, 344 gol. Buang Iya. lah Beda Eto'o cuma lah. 31. Udah Iya. nggak disukain Pep. Udah buang Buang. Lu bayangin kalau mau ngomongin, kalau kita ngeliatnya mungkin Lewandowski hidupnya senang glamor, enggak. Dia hidup dari bawah kecilnya. Iya. Dia nyaris gagal jadi pesepak bola Dari 3 profesional. pemain yang disebutkan yang masih aktif siapa ya? Yang masih produktif siapa ya? Uniknya Lewandowski punya pola hidup yang super disiplin sama istrinya. Dia selalu makan permen pencuci mulut sebelum makan. Maksudnya? Jadi dia nyetok permen pencuci mulut, jadi ngilangin kuman-kuman itu baru dia makan. Oh, ngaruh ke skill ya. Kalau gue Dia ngaruh lah, konsumsi ngaruh dong. Kalau gue yang milih Lewandowski, Aguero terlalu banyak ngomong setelah Oh ini. iya benar. Saya Sekarang akan kita- memotong itu saya ketika Real Madrid kalah waktu lawan City. Dipotong nggak? Nggak dipotong. Terus kita Tapi tar Sergio- dulu kita ambil kecerdasan, ngomongin kecerdasan yang tadi dibahas-bahas mulu sama dia. Sarjana di Warsaw School of Education, gelar sarjana olahraga. Benar. Tapi itu Lulusan dengan tercoreng dia joget-joget TikTok agak tercoreng. wah, itu Wayah mah dia sebagai itu mah striker. hobi, hak orang lah, Nggak, demokrasi, dia bro. bilang nyesel ngapain gue dulu joget-joget TikTok dia bilang. Dan Ini atlet karate istrinya. Konversinya 0,9. ngomongin istri Basya. Lewandowski Istrinya 0,9. Kun Aguero. Bukan Aguero, Lewandowski. Istrinya Kun Aguero. Bapaknya Maradona. Ya iya, ilah. Mantunya ngaruh, bentar. ngaruh. Ini mantunya Mantunya God. Ya iya, kalau ngomongin di lapangan ya udah di lapangan aja, Ini bos. kan ibarat kata seorang bapak kepada anak perempuannya. Lewandowski sih. Seorang Melihat- bapak pasti mencari laki-laki yang tepat untuk istrinya, anaknya. untuk anaknya. Ya, itu kehidupan rumah tangganya, bukan kehidupan Pep Guardiola, urusan dia. Ya maksud gue dia sebagai personal Ya udah. gue bisa bantah. Dia multibahasa juga. Udah Amat. poliglot capek. Udah pasti main di Inggris bisa bahasa Ya Inggris. kalau ngomongin di atas lapangan juga dia off the ball kita tahu lah, super lengkap nih orang. Udah, super udah. lengkap. Eto'o orangnya baik. Enggak, Ya, udah masih. dibuang, udah dibuang. Masih itu. Dah. Ternyata harus ke pencetak mesin gol yang konversi golnya 0,9 per game. Jadi setiap satu game hampir 1 gol. Robert Lewandowski. Itu dia. Dia telah selesai.
terkumpul 11 pemain dream team dari Pep Guardiola selain Messi, Xavi, Iniesta dan Busquets. Dan bodohnya tidak ada David Silva. Oke. Dan Ronaldinho. Kita mulai dari kiper. Enggak ada emang. Kiper Oh, ada. Neuer. Kiper Neuer. Right back siapa tadi? Philip Lahm. Alves. Oh, Lam. Alves. Right back Dani Alves. Gue ulang ya. Kiper Neuer. Manuel Neuer. Right back Dani Dani. Alves. Duo center back Kompany dan Puyol. Ya. Left back siapa kan left back? Alaba. Joao Cancelo. Cancelo kan? Cancelo. Karena ibunya meninggal. Iya. Ya, Joao Cancelo. CDM Ballon d'Or winner Rodri. 2 CM Xabi Alonso dan KDB. Kevin De Bruyne. Left wing Thierry Henry. Right wing Arjen Robben. Striker Lewat. Robert Lewandowski. Lewandowski. Pelatih, Itu dia, pelatih Pep Guardiola. Oh iya. Lupa. Apakah tim ini bisa treble? Tidak. Bisa. Karena kipernya bukan Pinto. Bisa. Itu aja guys. Konten Dream Team hari ini untuk Pep Guardiola. Ini tim sosmed tolong dong dijadiin konten. Jadi ada 11 best 11 Guardiola menurut apa? Menurut Gerombol. Tapi harus ditonton tuh, nggak dilihat doang. Kalau dilihat doang termarah. Kenapa nggak sini bang? Kenapa nggak sini bang? Iya. Lu lihat debatnya dulu. Itu loh. Oke, nah kalau untuk kalian yang ada ide untuk Dream Team lainnya, pilarnya siapa? Untuk misalnya pelatih atau teman bermain kayak dulu kan teammate-nya Ronaldo, teman yang Messi. pernah bermain sama Ronaldo atau teammate Messi, bisa tulis kolom komen. Kita ketemu di Dream Team selanjutnya. Let's go. Come on, let's go, man.